Ibu lapar sekali. Sampai-sampai ibu makan kardus, ibu benar-benar aneh. Bau sekali di sini. Zui Fan, tolong beri aku makan. Ibu kami datang ke sini hari ini khusus untuk membawakanmu makanan. Mau kalau begitu mohonlah padaku, aku mohon padamu. Sue aku tidak akan bertahan lama. Ibu, kau masih saja naif, kami mengurungmu di tempat terkutuk ini hanya untuk membiarkanmu mati. Kau tidak benar-benar berpikir, kami akan benar-benar memberimu makan. Kalian semua, apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum, diagnosis anoreksiamu sudah disiapkan. Sekarang semua orang di luar berpikir bahwa kami telah mencarimu siang dan malam. Nanti kau hanya akan menjadi korban depresi dan anoreksia yang kabur dari rumah dan mati kelaparan wanita gila apanya yang melanggar hukum. Sue, saat kau masih kecil, orang tua kandungmu membuangmu di pinggir jalan. Kau hampir diculik oleh pedagang manusia untuk dicungkil matanya dan dijadikan pengemis. Akulah yang memungutmu. Setelah kau dewasa, aku mengalihkan semua asetku kepadamu. Aku bahkan memutuskan hubungan dengan putri kandungku sendiri hanya demi dirimu. Dan sekarang kau memperlakukanku seperti ini. Di mana hati nuranimu, hati nurani? Buya, jangan lupa putri kandungmu Zhouling, dia berumur 15 tahun saat dia akhirnya kembali dari daerah kumuh. Selama bertahun-tahun ini, siapa putri yang selalu ada di sisimu? Siapa yang memanggilmu ibu itu aku? Kaulah yang seharusnya berterima kasih. Lagi pula, aku tidak pernah memohon padamu untuk memungutku. Itu semua kemauanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena kau akan segera mati, akan kuberitahu kebenarannya. Tahukah kau memutuskan hubungan dengan Zhouling hanya karena gelang giok seharga 5 juta dolar. Waktu itu kau sangat bodoh. Karena orang yang mengambil gelang itu adalah aku. Kalau aku tidak mengusirnya, bagaimana aku bisa mengamankan posisiku sebagai pewaris keluarga Zhou? Bukankah begitu? Ibu, Ling. Ling dijebak oleh mucih di matamu. Zhouling hanyalah orang yang tidak berpendidikan berandal dengan kebiasaan buruk dari daerah kumuh. Hanya dengan satu kata dariku, kamu langsung yakin kalau dia pencuri dan mengusirnya. Itu sangat memudahkan urusanku. Ling, ibu salah, ibu sangat bersalah. Aku pantas menerima apa yang terjadi hari ini. Aku sendiri yang menyebabkan ini. Aset miliaranmu itu, aku dan Zhang Fan akan menjaganya dengan baik. Sedangkan kamu matilah dengan tenang. Zhou Sui, biarkan aku bertanya satu hal terakhir di dalam hatimu. Apakah kamu tidak pernah menganggapku sebagai ibumu? Antara kau dan aku, tidak ada hubungan darah. Kamu pikir hanya karena kamu baik, maka aku harus berterima kasih padamu. Apa kamu bodoh atau cuma naif? Memanggilmu ibu itu sudah bagus buatmu. Kamu benar-benar mengira aku putrimu. Wanita sebodoh ini dan tidak berotak seperti babi. Tidak pantas menjadi ibuku. Haha, kamu tidak menunjukkan belas kasihan pada putrimu sendiri dan malah mengusirnya. Kalau bicara soal tidak punya hati, kita berdua ternyata sama saja. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Karena begitu kamu mati, kami bisa mengambil kendali penuh atas semua asetmu. Itulah satu-satunya cara agar kami bisa secara sah mengklaim semua milikmu. Dasar bodoh. Kalau aku jadi kamu, aku akan mengakhiri hidupku saja. Lagi pula, hidup seperti ini hanya memalukan saja. Diamlah di sini dan tunggu ajalmu. Selamat tinggal, ibuku tersayang. Ibu,
Kenapa ibu ada di dalam? Ibu, Ibu bertahanlah. Ibu, Ibu, Ibu. Ada apa, Ling Ling? Apa ini benar-benar kamu? Ibu, Ini aku. Ibu, maaf aku terlambat. Aku tidak menyangka ibu akan berakhir seperti ini. Seandainya aku tahu, seharusnya aku datang membantumu lebih awal, Ling Ling. Putriku sayang, ini semua salahku. Di kehidupan ini, demi bocah berdarah dingin yang tidak tahu terima kasih itu, aku menjebakmu atas pencurian dan mengusirmu dari rumah. Aku ibu yang sangat buruk. Ibu, aku tidak menyalahkan Ibu. Aku tidak menyangka bahwa hanya kamu yang masih mau datang menemuiku. Maafkan aku jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan. Benar-benar akan. Ibu, ayo kita ke rumah sakit. Aku pasti akan menebus hutangku padamu. Ibu, Xiao Shui, dalam 3 hari di perjamuan ulang tahun, ibumu akan diumumkan secara resmi bahwa kamulah pewarisnya. Kamu harus bekerja keras mulai sekarang. Jangan khawatir, nenek aku tidak akan mengecewakan harapan nenek aku telah lahir kembali. Kembali ke 5 tahun yang lalu. Sehari sebelum aku setuju untuk menunjuk Zhou Xue sebagai pewarisku. Zhou Xue, di kehidupan sebelumnya, aku menghargaimu seperti permata. Aku membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Aku memberikan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku tidak pernah menyangka akan membesarkan bocah kejam yang tidak tahu terima kasih seperti itu yang membiarkanku mati kelaparan. Langit punya mata. Membiarkanku hidup kembali. Segala yang kamu lakukan padaku dan Ling Ling akan kubalas 2 kali lipat. Xiao Shui, mulai sekarang kamu akan pergi sekolah sambil belajar manajemen bisnis ibumu dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membimbingmu. Baik, terima kasih ayah. Xiao Shui, siapa orang yang seharusnya paling kamu berterima kasih? Terima kasih, Ibu. Pewaris jangan harap. Besok adekku hanya akan menunjuk Ling Ling sebagai pewarisku. Xiao Shui, cepat berangkat sekolah. Baik. Ling Ling? Mama. Tidak apa-apa, Ling Ling. Ibu cuma ingin memanggil namamu saja. Berangkatlah sekolah sekarang. Jangan sampai terlambat. baik. Sayang Xiao Shui, baru saja berangkat sekolah. Apa seberat itu melepasnya pergi? Bicara apa kamu ini, Xiao Shui kita? Adalah kesayangan ayah. Berpisah sebentar saja pasti rasanya menyiksa baginya. Benar kan ayah? Bu, ayo kita lihat bagaimana persiapan pesta ulang tahunnya. Baiklah, baiklah. Ayah, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Istirahatlah saja di rumah. Serahkan urusan pesta ulang tahun pada kami. Baik, Bu. Bibi Wang. Nyonya, sedang apa Anda di sini? Ini baju-baju Ling Ling. Nyonya ini. Saya berinisiatif sendiri mengambil baju-baju Nona Ling Ling. Dan mencucinya Nona Ling Ling tidak tahu. Tolong jangan salahkan dia. Ini tengah musim dingin, tapi dia masih memakai baju setipis ini. Aku ingat saat-saat seperti ini, aku menyuruh Ling Ling segera setelah pulang sekolah mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci pakaian seluruh keluarga, memasak untuk semua orang. Aku tidak mengizinkan para pelayan untuk membantunya sedikit pun. Nyonya, tolong jangan marah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak, kamu sudah melakukan hal yang benar. Nyonya Anda. Aku akan pergi sendiri untuk membelikan Ling Ling beberapa pakaian yang layak. Bibi Wang, tolong rapikan kamar Ling Ling dengan baik, lengkapi apapun yang kurang. Jika ada yang dia butuhkan, gunakan saja kartu saya untuk membelikannya. Mulai sekarang putri kandungku tidak akan menjalani hidup yang lebih buruk dari seorang putri angkat. Nyonya serius. Dulu aku buta. Aku tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sekarang aku sudah sadar orang yang seharusnya aku sayangi adalah anak kandungku sendiri, dan bukan seorang orang yang tidak tahu balas budi. Lanjutkan. Biwang baik, Nyonya.
Di kehidupan sebelumnya, Biwanglah orangnya. Yang pertama kali melihat sifat asli Zhou Shui. Tapi aku malah buta mempercayai Zhou Shui dan memecat Biwang. Dia satu-satunya orang di rumah ini yang benar-benar baik pada Ling Ling. Untungnya aku punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Nyonya, untuk Nona Ling Ling Anda membeli begitu banyak barang. Masih ada lagi di mobil. Sebagai seorang ibu, aku bahkan tidak tahu apa yang disukai anak kandungku. Baju, sepatu, perhiasan, ponsel baru. Semuanya sudah aku beli. Nyonya, Nona Ling Ling pasti akan sangat menyukainya. Aku akan pergi membantu. Biwang. Aku mau ke kantor untuk mengurus pekerjaan. Saat Ling Ling pulang, berikan semua ini padanya. Baik, Nyonya. Rapikan barang-barangku. Kalau ada yang hilang, kau harus ganti rugi. Baik, Kak Xue. Akan segera aku rapikan. Untuk merayakan diriku yang menjadi ahli warisnya ibu ternyata membelikanku begitu banyak hadiah lebih awal. Edisi terbatas Global Cincin Ruby Afrika Selatan. Nona Shui ini semua dibeli Nyonya untuk Nona Ling Ling. Apa katamu? Ini semua dibeli Nyonya untuk... Omong kosong, apa status Zhou Ling di rumah ini? Apa kau tidak tahu? Mana mungkin ibu membelikan hadiah untuknya? Nona ini benar-benar dari Nyonya. Diam. Kak Xiao Shui. Berhenti memukul Biwang Zhou Ling, katakan sendiri padanya, apa kamu pantas memiliki semua ini? Aku tidak pantas. Ibu tidak pernah membelikanku hadiah apapun. Nona Ling Ling. Pa, aku memberimu izin untuk bicara. Aku tanya sekali lagi, dari mana asalmu? Aku. Aku berasal dari daerah kumuh. Bau apa itu di tubuhmu? Aku bau sampah. Aku bau kemiskinan. Dasar bisu, bicara saja tidak becus, aku tidak dengar, katakan lagi. Nona, semua barang ini milikmu, akan segera kubawa ke kamarmu. Begitu baru benar. Besok di pesta ulang tahun ibu aku akan resmi menjadi pewaris keluarga Zhou dan mengambil alih grup Zhou. Memangnya kenapa kalau dia anak kandung, dia akan selalu menjadi orang yang memalukan si miskin. Dia hanya pantas mendapatkan sampah yang kubuang. Bawa hadiah-hadiah itu ke atas sekarang. Dia tidak boleh menyentuhnya sekalipun, supaya dia tidak mengotori hadiah ibu untukku. Nona Ling Ling saat Nyonya kembali. Jangan beritahu ibu aku membuat Kak Xiao Shui marah lagi. Ibu akan menyalahkanku. Malang sekali anak ini. Nyonya, Anda sudah kembali. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Xiao Shui yang memukulmu, kan? Hadiah-hadiah untuk Ling Ling itu apa juga diambil oleh Zhou Shui? Nyonya, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tapi Nona Xiao Shui tidak percaya padaku. Halo, apa ini polisi? Bu, ada apa? Aku baru saja mau tidur, keluarkan semuanya. Apa? Hadiah-hadiah itu ibu membelinya untuk Ling Ling. Kenapa kamu yang ambil? Untuk Zhou Ling. Itu tidak mungkin. Ayah, nenek ibu bilang hadiah-hadiah itu untuk Zhou Ling. Apa? Sayang, Zhou Ling datang dari daerah kumuh. Dia penuh dengan kebiasaan buruk. Kenapa kamu membelikannya hadiah? Benar sekali, memberi bocah itu kamar untuk tinggal sudah lebih dari cukup. Dan dia berani mengharapkan hadiah. Ibu Ling Ling bukan bocah nakal. Dia adalah putri kandungku, membelikan hadiah untuk putriku sendiri. Apa masalahnya dengan itu? Zhou Ling itu kotor dan bau. Dia tidak berpendidikan. Dia tidak pantas mendapatkannya. Ibu membelikannya begitu banyak barang bagus, memiliki semua hadiah hebat ini. Biasanya, bukankah ibu selalu paling memanjakan Xiao Shui? Ada apa denganmu hari ini? Hadiah itu milik orang yang dibelikan Zhou Shui, harus diberi pelajaran karena mencuri. Sudah, cukup. Kalau nanti Xiao Shui kesal, kamu juga yang harus membujuknya. Kembalikan barang-barangnya, aku tidak mau. Aku tumbuh besar di keluarga ini, Zhou Ling.
Baru kembali beberapa tahun. Kenapa dia dibolehkan mencuri barang-barangku? Ibu katakan sekali lagi. Kamulah yang mencuri hadiah milik Lingling. Ibu tanya terakhir kalinya. Mau dikembalikan atau tidak, si miskin Zhou Ling itu hanya pantas menerima barang bekasku. Berani-beraninya mengambil barang dariku tidak mungkin. Baiklah. Kalau begitu ibu terpaksa lapor polisi. Sayang, apa kamu sudah gila? Itu Xiao Shui yang kita bicarakan. Kamu mau melaporkannya ke polisi. Xiao Shui, ibumu cuma menggertak, dia tidak akan pernah lapor polisi pada putri kesayangannya. Dengar Xiao Shui, cukup pilih satu hadiah dan berikan pada Zhou Ling supaya dia diam. Ibu bilang semuanya. Harus dikembalikan kepada Lingling. Dan aku bilang tidak mungkin. Lapor saja ke polisi kalau berani tangkap saja aku. Maka ibu hanya akan punya si kotor, si miskin, si tidak jelas, si bodoh yang tidak diinginkan itu untuk memanggilmu, ibu. Siapa yang lapor polisi? Kamu benar-benar lapor polisi, apa kamu pikir aku bercanda? Tega-teganya kamu melakukan ini padaku. Sayang, ada apa sebenarnya denganmu? Apa pantas lapor polisi cuma karena masalah sepele begini? Pak polisi ini salah paham, semuanya cuma salah paham. Tidak ada yang lapor polisi di sini, ini cuma urusan keluarga. Aku yang lapor polisi. Bu, tolong jelaskan kasusnya secara singkat. Dia mencuri barang berharga senilai 2 juta dan sekarang dia tidak mau mengembalikannya. Ciao. Silakan ikut kami. Pak polisi, kami semua keluarga Xiao Shui itu putrinya apa? Hukum tetaplah hukum. Selama ada yang melapor, kami akan melakukan penyelidikan hubungan antara tersangka dan pelapor. Bukan dalam pertimbangan kami, kecuali pelapor memutuskan untuk mencabut laporan. Sayang, cepat cabut laporannya. Apa kamu benar-benar ingin melihat Xiao Shui ditangkap? Benar, ayah kamu kan sudah memberikan hak warisnya kepada Xiao Shui. Kenapa masih mempermasalahkan uang 2 juta saja? Sekarang bukan waktunya untuk membereskannya sepenuhnya, aku harus menunggu sampai besok. Itu masalah yang berbeda. Kalau mau aku mencabut laporannya, gampang saja. Kembalikan semua barang milik Lingling. Xiao Shui, kembalikan saja semuanya. Besok nenek akan membelikan yang baru untukmu. Kita beli apapun yang kamu mau. Aku beri waktu 1 menit, kalau tidak malam ini kamu akan menginap di kantor polisi. Apa kamu sudah puas sekarang? Pak polisi, semuanya ada di sini. Aku tidak berniat menuntut lagi, maaf sudah merepotkan. Tidak masalah, hubungi kami jika butuh sesuatu. Selamat tinggal. Biwang bawa hadiah-hadiah itu ke kamar Lingling. Baik, Nyonya. Biwang, siapa yang menyuruhmu membiarkan polisi masuk? Aku yang menyuruh Biwang melakukannya. Tega-teganya kamu. Xiao Shui. Sayang, apa kamu sudah gila? Selama bertahun-tahun ini, kapan kamu pernah memperlakukan Xiao Shui seperti ini? Sayang, percayalah padaku. Kalian semua telah dibutakan oleh Zhou Shui, dia tidak sebaik kelihatannya. Apa yang kamu bicarakan? Ayah, Afeng. Kalian berdua, turunlah ke sini. Xiao Shui melarikan diri dari rumah. Xiao Shui. Lingling. Maaf kalau ibu menakutimu. Ayo. Ibu, aku tidak butuh semua hadiah ini, Lingling. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Dulu ibu salah, maafkan ibu. Ibu pasti akan menebusnya atas semua kesalahan ibu padamu. Ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ibu? Nona Lingling, terima saja pemberian Nyonya. Terima kasih, Bu. Barang-barang ini kamu harus memakai dan menggunakannya. Mulai sekarang kamu akan memiliki semua yang dimiliki Zhou Shui. Sesuai instruksi Anda, aku ada di depan rumahmu. Bagus. Zhou Shui sedang keluar sekarang. Ikuti dia, rekam kemana dia pergi dan apa yang dia katakan, catat semuanya. Oh, kakak ipar datang. Kakak ipar. Xiao Shui, kemarilah. Aku kesal sekali wanita tua itu malah membelikan hadiah untuk Zhou Ling.
Xiao Shui ini sudah hampir batas waktunya untuk mengembalikan uangnya. Kamu datang menemuiku, jadi kamu pasti sudah menyiapkan uangnya. Sayang. Aku tidak punya uang sekarang. Apa tidak ada uang? Zhou Shui, terakhir kali kau di kasino, kau berutang 2 juta, dan kau bahkan berani curang. Kalau aku tidak melindungimu, kedua tanganmu pasti sudah dipotong. Karena kita pacaran, aku memberimu bunga paling rendah, dan sekarang kau bilang tidak punya uang. Benar sekali, kakak ipar. Kami cari makan dari meminjamkan uang. Kalau kau tidak bayar sekarang. Bagaimana anak-anak buahku bisa bertahan hidup? Nona muda keluarga Zhou yang terhormat masakan tidak bisa mengeluarkan 2 juta. Jangan-jangan, kau tidak akan dapat uang lagi mulai sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sayang, dengarkan aku. Pasti gara-gara Zhouling Jalang itu, dia pasti membisikkan sesuatu di telinga wanita tua itu. Makanya dia memperlakukanku seperti ini. Wanita tua itu pasti khawatir. Kalau dia terlalu pilih kasih padaku dan ingin menebusnya padanya sekarang, makanya dia membelikan hadiah untuk putri kandungnya. Di hari ulang tahunnya 3 hari lagi, dia akan menyerahkan hak waris padaku saat itu, boro-boro 2 juta. Bahkan 200 juta pun aku sanggup bayar. Benarkah? Benar, sungguh benar. Mana mungkin aku tidak kenal ibuku wanita tua itu. Dia paling memanjakanku. 200 juta. Kita kaya raya. Zue, aku masih sangat mencintaimu. Di depan saudara-saudara ini, aku tidak punya pilihan. Kau bisa memahamiku kan? Sayang, aku tidak menyalahkanmu. Bagus, sekarang kembalilah, beraktinglah. Minta maaf pada ibumu, dapatkan hak warisnya dulu. Oke, jangan khawatir, aku tahu persis apa yang dipikirkan wanita tua itu. Kali ini dia sengaja mengujiku. Dia sudah baik padaku selama lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin dia berubah dalam semalam. Hak waris itu pasti akan jadi milikku saat waktunya tiba. Sayang, kau juga harus datang ke pesta ulang tahun wanita tua itu, saksikan bersamaku. Boleh juga. Begitu aku dapat hak warisnya, aku akan segera menendang ibu dan anak itu keluar dari keluarga Zhou. Saat itu terjadi, sayang, kau yang atur. Aku ingin membuat mereka cacat, membuat hidup mereka seperti di neraka. Serahkan padaku. Bu, aku kesini untuk minta maaf padamu, maafkan aku. Aku benar-benar seharusnya tidak mengambil barang-barang kakak Cih. Wanita, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berakting. Kau dan gadis kecil itu tunggu saja sampai diusir dan berakhir jadi orang cacat. Mama. Ling, kenapa kamu bangun sepagi ini juga? Aku. Bukankah Bibi Wang sudah memberitahumu, kamu tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan rumah? Bibi Wang sudah bilang, hanya saja aku sudah terbiasa, anakku. Mulai sekarang kamu adalah putri sulung keluarga Zhou yang sebenarnya, kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Ngomong-ngomong, perjamuan ulang tahun Mama 2 hari lagi, ingatlah untuk datang tepat waktu. Mama. Putriku sayang, kenapa kamu menangis? Ma, setiap tahun di perjamuan ulang tahun, mama-mama tidak pernah mengizinkanku hadir. Tahun ini akhirnya aku bisa mengucapkan selamat ulang tahun padamu dengan benar. Ling, kamu adalah anak Mama yang paling berharga, anak satu-satunya. Mulai sekarang, Mama tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ya. Ling, istirahatlah sebentar, Mama mau ke kantor. Baik, mama juga jangan terlalu lelah. Xiao Sui, nenek mengirimimu 500 yu. Masih ada waktu untuk membeli kado ulang tahun buat mamamu supaya dia senang. Aku main tadi, Nek. Beli saja sesuatu yang harganya recehan. Barang rongsokan pinggir jalan juga boleh lagi pula, wanita bodoh itu. Tidak akan bisa membedakannya. Barang-barang yang kuberikan sebelumnya, semuanya sampah, tapi dia menyimpannya seperti harta karun, benar-benar menyedihkan. Bu, ini adalah laporan penyelidikan tentang Zhou Shui selama beberapa hari terakhir. Merokok, mabuk-mabukan, merundung teman sekelas berjudi, rentenir, dan mencuri. Dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bu, apakah Anda benar-benar akan menunjuk putri angkat Anda sebagai ahli waris? Tentu saja tidak. Wang bantu aku buat draft dokumen baru untuk mengubah hak waris. Ahli warisnya adalah putri kandungku Zhouling. Baik. Seluruh keluarga telah dibutakan oleh Zhou Shui selama bertahun-tahun. Dengan ini aku bisa menendang Zhou Shui keluar dari rumah selamanya.
Selamat ya Xiao Shui, kamu akan segera menjadi pewaris keluarga Zhou dan mengambil alih grup Zhou. Xiao Shui, kita memang sangat pengertian dan pintar. Ayah sungguh bijak memilih Xiao Shui. Dibandingkan dengan Xiao Shui Zhouling, itu sangat membosankan dan bodoh. Dia selalu ketakutan dan menarik diri. Dia sama sekali tidak terlihat seperti nona kaya. Sama sekali benar. Memangnya kenapa kalau dia putri kandung? Dalam hal kemampuan dan bakti, sehelai rambut Xiao Shui pun tidak bisa dia tandingi. Tunggu, itu Zhouling. Ternyata dia terlihat cukup rapi. Kak Xiao Shui. Siapa yang membiarkanmu masuk? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun, Ayah. Ini adalah momen penting di mana Xiao Shui menjadi pewaris dan secara resmi memimpin keluarga Zhou dasar sampah dari daerah kumuh. Kamu benar-benar menjijikan. Pergi dari sini sekarang juga. Ibu yang menyuruhku datang ke perjamuan diam ibu hanya memanfaatkanmu untuk mengujiku. Kamu hanyalah batu loncatan untuk kesuksesanku. Jangan berpikir, kamu sudah mendapatkan kasih sayang ibu. Lihat saja kenyataannya. Lihat kepada siapa ibu memberikan warisannya. Beraninya kamu bersaing denganku untuk mendapatkan kasih sayangnya, Kak Xiao Shui. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu, omong kosong. Bukankah kamu sengaja memakai baju yang ibu belikan untukmu untuk pamer di depanku? Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa nona muda yang sebenarnya. Di keluarga ini lucuti pakaiannya. Lepaskan celananya. Beraninya kamu menentang Xiao Shui. Akan kuhancurkan kamu. Sebagus apapun pakaianmu, kamu tetaplah orang miskin. Melawan Xiao Shui akan kubunuh kau. Mau sebagus apapun pakaianmu, kau tetap saja si miskin. Kau tetap saja orang miskin, Ayah. Nenek. Siapa yang menyuruhmu? Datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri, rasakan itu. Wah, kau bahkan menyiapkan. Hadiah ulang tahun untuk ibu-ibu adalah CEO dari grup Zhou di seluruh Rongcheng. Dia adalah salah satu pengusaha wanita papan atas. Dan kau memberinya syal yang menyedihkan seperti ini. Kau benar-benar tidak bisa menghilangkan bau kemiskinan dari daerah kumuh itu. Kau tahu apa yang diberikan Xiao Shui padanya? Kalung mutiara seharga $500.000 syalmu yang menyedihkan ini, mungkin harganya bahkan tidak sampai $10. Aku tidak punya uang untuk beli hadiah, jadi aku harus merajut syal sendiri untuk ibu. Dia membelikanmu begitu banyak barang, jual satu saja sudah cukup. Kurasa kau sengaja menggunakan benda ini. Untuk menghina ibu. Itu semua hadiah dari ibu mana? Mungkin aku menjualnya. Berlagak apa kau ini? Berhenti bersandiwara. Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau bersandiwara. Teruslah berakting. Ini hadiah ulang tahun, Ibu. Berani-beraninya kau mendorongku. Kau sama saja dengan syal menyedihkan ini. Seumur hidupmu, kau akan berada di bawah kakiku. Tidak. Kau masih mencoba berpura-pura jadi korban di depan ibu. Bilang kalau jarimu tertusuk saat merajut syal itu. Haha, aku tidak menyangka kau benar-benar wanita licik. Bahkan jika ibu ada di sini, dia hanya akan berdiri dan menonton, dan bahkan memujiku karena sudah melakukannya dengan baik. Mana mungkin kau bisa menyaingiku? Berhenti. Henti, Kak. Ini? Ibu, ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk ibu, kalung mutiara yang kupilih sendiri. Selamat ulang tahun. Bu kakak langsung memarahiku begitu dia masuk. Dia bilang, aku cuma anak angkat dan aku tidak pantas dicintai semua orang. Aku tidak melakukannya. Dia juga bilang kalau aku merebut posisinya sebagai putri sulung keluarga Zhou. Dia bahkan bilang akan melakukan apa saja untuk mengusirku. Dia emosi dan mencoba memukulku. Aku cuma membalas secara insting. Tepat sekali, Shui sangat baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Seluruh keluarga kita tahu bahwa menyebut Xiao Shui anak angkat dan bicara soal mengusirnya adalah hal yang ayah sangat larang. Habislah Zhouling sekarang. Tentu saja tahun lalu ada yang tidak sengaja mengatakannya dan ayah sangat marah sampai hampir membalikan meja. Apa ada yang salah dengan ucapan Ling Ling? Apa bagaimanapun juga kau itu anak angkat. Putri sulung keluarga Zhou selamanya adalah Ling Ling. Kenapa orang-orang tidak boleh jujur? Bu, ibu. Sayang, meski kau ingin menguji Xiao Shui, jangan bicara sekasar itu. Menguji. Aku sudah malas bicara dengan Zhou Shui sekarang. Aku umumkan secara resmi pewarisku Xiao Shui. Ibumu cuman gertak sambal saja. Dia memberimu semua yang terbaik. Tapi bagaimanapun, dia punya putri lain. Dia takut digosipkan.
Jadi dia cuma bersandiwara. Kita ini keluarga, tolong bantu kami nantinya. Hari saat aku mendapatkan warisan akan menjadi hari kalian semua menjadi anjing liar. Sekarang aku umumkan pewaris hartaku adalah putri kandungku Zhou-Ling. Apa yang terjadi? Apa katamu? Ibu memberikan warisannya kepada Zhou-Ling tidak? Aku tidak setuju. Keputusan yang kubuat tidak butuh persetujuanmu. Sayang, apa maksudmu sebenarnya? Bukankah sebelumnya kamu sudah setuju untuk memberikan warisannya kepada Xiao Shui? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Sayang, aku melakukan ini karena Zhou Shui adalah anak yang tidak tahu balas budi. Aku punya buktinya di sini. Aku juga tidak setuju, Xiao Shui. Tumbuh besar di keluarga Zhou kita. Dia adalah cucuku sendiri. Memangnya Zhou-Ling itu siapa? Warisannya harus jatuh ke tangan Xiao Shui. Xiao Shui, jangan khawatir, tidak ada yang bisa merebut warisanmu. Ayah dan nenek akan selalu ada di pihakmu. Nak, katakan sesuatu, istrimu sudah membuat Xiao Shui sedih, sangat sedih. Apapun yang terjadi, grup Zhou adalah milik keluarga Zhou. Aku juga tidak setuju memberikan warisanmu kepada Zhou-Ling. Kalian semua tahu betul grup Zhou dibangun olehku dari nol. Tanpaku grup Zhou masih akan tetap menjadi bengkel kecil tanpa bahkan sebuah kantor. Jadi dengan aset-asetku aku yang berhak memutuskan kamu. Sejak kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Ling-Ling, tanda tangan saja di sini dan kamu akan menjadi ahli waris sahku. Selama ada ibu di sini. Warisannya harus jadi milikku. Tidak boleh diberikan kepada bocah kecil Zhou-Ling itu. Karena kau sudah menghina Ling-Ling seperti itu, tidak mungkin aku akan memberikan hak waris padamu. Aku sudah merobek dokumen warisannya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, Zhou-Ling juga tidak akan mendapatkannya. Robek saja. Aku masih punya yang aslinya. Apa kau mau aku mencetak ratusan salinan agar kau bisa merobeknya sepuasmu? Kau. Ya, apa yang kau lakukan? Kenapa jadi gila begini? Apa kesalahan Xiao Shui sampai kau memperlakukannya seperti ini? Sayang, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kau menyakiti hati Xiao Shui. Seumur hidupmu, kau tidak akan pernah mendapatkan maafnya. Sayang, minta maaf pada Xiao Shui sekarang juga. Kembalikan Xiao Shui sebagai pewaris. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Haruskah kau sekejam ini? Ayah, Xiao Shui itu cerdas, baik hati, dan pengertian. Jika kau memberikan warisannya pada Xiao Shui, dia pasti akan bisa membantumu dan grup Zhou mencapai puncak kejayaan yang baru. Benar, lihat saja Zhou-Ling. Dia tumbuh di daerah kumuh. Orang dari kalangan bawah seperti dia adalah pembohong kambuhan dengan segala macam kebiasaan buruk. Jika kau memberikan warisan padanya, tidak akan lama lagi keluarga kita akan bangkrut. Kau belum melihat sifat asli Zhou Shui, kau sudah dibutakan olehnya terlalu lama. Saat waktunya tiba. Kau tidak akan bicara seperti itu lagi, Ling-Ling. 1000 kali lebih baik daripada Zhou Shui. Huya, kenapa kau bersikap seolah amnesia hal-hal tentang Zhou-Ling itu adalah apa yang kau katakan sebelumnya? Aku mengakuinya, tapi sekarang aku tahu aku salah. Jadi aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku pada Ling-Ling. Aku sudah memantapkan pilihanku, tidak perlu mencoba meyakinkanku. Kau tahu betul bahwa menandatangani surat warisan hanyalah sebuah formalitas. Keputusan akhir ada di tanganku. Ling-Ling sudah menjadi ahli warisku, sedangkan untukmu jangan harap kau akan mendapatkan 1 sen pun dariku. Zhou Shui, kau sudah membodohiku. Wuya, kau hanyalah jalang pembohong yang ingkar janji. Dasar jalang, uang itu milikku. Semua yang ada di keluarga Zhou adalah milikku. Apa yang kau tertawakan, dasar jalang. Wuya akan kubunuh kau. Semuanya. Apa yang dikatakan Zhou Shui, kalian semua mendengarnya dengan jelas. Aku sudah membesarkannya lebih dari 10 tahun. Ku beri dia rumah mewah untuk ditinggali. Ku beri dia kehidupan yang mewah. Ku berikan apapun yang dia minta. Aku menuruti setiap keinginannya. Aku sangat memanjakannya sampai-sampai aku kehilangan martabatku sendiri. Aku tidak berharap dia berterima kasih, tapi setidaknya dia harus menunjukkan rasa hormat dasar padaku. Tapi lihatlah dia, itu adalah perasaan yang sebenarnya. Di matanya aku sebegitu tidak berharganya. Karena memang begitu, kenapa aku harus masih memberinya warisan? Zhou Shui terbata-bata. Bukan begitu. Tidak apa-apa. Xiao Shui nenek ada di sini untukmu. Satu-satunya alasan Xiao Shui mengatakan hal-hal itu adalah karena kau mendesaknya terlalu jauh. Xiao Shui selalu agak pemarah. Jika kau tidak memprovokasinya seperti ini, apakah dia akan se-emosional itu? Benar sekali, sayang. Dia hanya anak kecil yang bicara karena marah. Tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Xiao Shui selalu menjadi anak yang baik.
hanya untuk menolak memberinya warisan kau sengaja memprovokasinya. Kau benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Begitukah? Ibu, aku hanya tidak sengaja mengatakan beberapa hal kasar tega-teganya kau membicarakanku seperti itu. Kenapa jahat sekali kau akan membuat anak ini trauma? Sekarang bagaimana? Baiklah. Kalau begitu biarkan kutunjukkan pada kalian semua, sebenarnya orang seperti apa Joshua yang sebenarnya. Apakah itu Xiao Shui? Kelihatannya seperti dia dan suaranya juga mirip. Xiaoshui membelikan itu untuk ibunya. Itu cuma kalung palsu seharga $80. Bukannya seharusnya seharga 500.000. Ternyata benar-benar Xiaoshui. Joshua, apa yang mau kamu katakan sekarang? Aku ibu-ibu memberi Joshua 500.000 untuk beli hadiah. Dia cuma menghabiskan 80, sisanya 499, 920. Masuk langsung ke kantongnya sendiri. Masih muda sudah berani menipu, mengambil keuntungan sendiri. Apa ini orang yang ibu lihat, yang berhati, baik itu anak yang baik. Kamu membuntutiku. Kamu sengaja melakukan ini memangnya apalagi. Aku sudah tahu persis seperti apa sifatmu itu, makanya aku kumpulkan bukti. Cukup Wu ya, aku biasanya memang memberi Xiaoshui uang untuk membeli barang-barang sisa uangnya. Itu cuma uang jajan buat Xiaoshui. Kalung ini mungkin murah, tapi setidaknya yang penting itu niat tulus dari Xiaoshui. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Nenek. Sudah. Lihat betapa takutnya anak malang ini. Ibu bahkan sekarang pun ibu masih membelanya. Xiaoshui adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungnya. Cukup. Kamu tidak akan rugi cuma gara-gara 500.000. Lupakan saja masalah ini. Baik. Kalau begitu akan kutunjukkan sekali lagi sifat asli Joshua yang sebenarnya. Sayang dia merekamnya. Aku menemuimu sebelum membeli kalung itu. Dia pasti merekam itu juga. Tolong bantu aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Apa aku benar-benar bisa? Di depan semua orang ini mengikatnya. Sayang. Pergi sana. Kamu memang bodoh dibuntuti seperti itu, dan kamu bahkan tidak terpikir jalan keluarnya. Sayang, kamu harus bantu aku. Kalau tidak, aku tamat. Itu urusanmu sendiri. Kalau kamu tidak bisa bayar hutangnya, kamu tahu sendiri apa konsekuensinya. Ini. Tidak. Begitu aku dapat hak warisnya, aku akan segera usir pasangan. Jalang itu dari keluarga Zhou. Nanti kalau saatnya tiba, sayang kamu yang urus. Aku ingin buat mereka cacat, buat hidup mereka seperti neraka. Itu hal kecil. Pantas saja ayah membatalkan hak waris Xiaoshui. Kalau putri yang kubesarkan bilang ingin membuatku cacat, aku pasti akan murka. Ayah sebenarnya cukup tenang. Aku tidak pernah menyangka kalau Xiaoshui bisa sejahat itu. Meskipun Xiaoshui melakukan kesalahan, apa tidak bisa dibicarakan secara pribadi? Apa harus dilakukan di depan semua orang? Benar, aku ingin semua orang melihat sifat asli Zhou Shui. Kamu tidak seperti ini. Tidak, kalian semua sudah ditipu olehnya. Ya Tuhan, inilah Joshua. Semua ini adalah bukti betapa buruknya watak Joshua dan betapa jahatnya dia. Buka mata kalian dan lihatlah baik-baik, inilah orang yang kalian anggap. Anak yang penurut dan pengertian, serta anak yang sopan. Aku ingin lihat apa yang akan kalian katakan hari ini. Xiaoshui ini, kau yang melakukan semua ini. Bukan aku. Langit sedang melihat. Ini bukti yang tak terbantahkan. Kau tidak bisa mengelak lagi. Kenapa? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa menghancurkan semua yang kumiliki? Demi masa depan, untuk menghentikan benih buruk sepertimu, menghancurkan keluarga kami, demi memberikan Ling-Ling dan diriku, masa depan yang stabil dan penuh kedamaian, demi menyingkirkan parasit dari keluarga Zhou. Dasar gila, akan kubunuh kau. Tamparan ini karena kau tidak punya hati dan menghina penolongmu. Tamparan ini untuk ambisi kejammu karena mencuri posisiku. Dan mengincar warisanku. Tamparan ini karena kau benar-benar jahat menghalalkan segala cara hingga tega mencabut nyawa. Cukup. Tidak apa-apa, Ling-Ling, semuanya sudah berakhir sekarang. Ibu ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu, tapi malah jadi seperti ini. Ling-Ling, ini adalah hadiah terbaik dan terindah yang pernah kuterima. Ini juga hadiah yang paling berharga sepanjang hidupku. Terima kasih, Ling-Ling. Selamat ulang tahun, Ibu.
Apapun alasannya, kamu tidak seharusnya memukulnya. Katakan sendiri padaku. Seseorang yang hanya bisa berbohong, membuat masalah dari hal sepele, dan merugikan orang lain demi keuntungan sendiri, bukankah dia pantas dipukul? Uya, bagaimanapun hari ini adalah perjamuan ulang tahunmu sendiri. Bisakah kamu berhenti berulah? Aku yang berulah, Zhou Feng. Apa kamu buta atau tuli Zhou Shui lah yang... Cukup, aku tidak peduli apa yang telah dilakukan Xiao Shui. Dia tetap putriku. Zhou Feng, ada apa denganmu? Buktinya sudah ada di depan matamu. Apa kamu belum sadar juga orang seperti apa Zhou Shui itu sebenarnya? Apa kamu harus menunggu sampai Zhou Shui menghancurkan keluarga dan hidup kita, baru kamu mau menerima kenyataan? Terus kenapa aku percaya Xiao Shui tidak akan bertindak sejauh itu? Kalaupun dia melakukannya, keluarga Zhou kaya dan berkuasa. Kita bisa membereskan kekacauan yang dia buat. Kaya dan berkuasa. Menurutmu siapa yang bertanggung jawab atas kesuksesan keluarga Zhou hari ini? Zhou Shui sedang menghisap darahku. Tentu saja kamu tidak peduli. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Mengusir Zhou Shui dari keluarga Zhou. Lapor polisi, kejahatannya sudah terlalu banyak untuk dihitung. Aku bahkan tidak perlu mengajukan tuntutan, hukum akan menghukumnya dengan sendirinya. Mustahil. Aku tidak setuju. Ayah, nenek aku tidak mau masuk penjara atau hidupku akan hancur. Xiao Shui adalah putri yang kamu besarkan sendiri. Bagaimana kamu bisa tega membiarkannya membusuk di penjara? Bagaimanapun, Xiao Shui telah tumbuh besar di sisimu, ikatan kalian begitu dalam, kamu harus memberinya kesempatan lagi. Aku yakin Xiao Shui tidak sengaja, dia pasti akan berubah menjadi lebih baik. Zhou Shui telah bersamaku selama 18 tahun. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Uya, dengarkan aku. Lepaskan saja kali ini. Biarkan saja berlalu. Tidak mungkin sekarang juga. Zhou Shui harus segera keluar dari keluarga Zhou. Wuya, apa kamu tidak akan pernah berhenti? Jangan mengira bahwa hanya karena kamu berkontribusi pada grup Zhou, kamu bisa bertindak sesukamu. Aku beritahu ya. Kamulah orang luar di keluarga ini. Hari ini kamu ingin mengusir cucuku, dan putri kandung putraku jangan harap. Putri kandung. Apa yang kau bicarakan? Wuya, apa kau tuli? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang, Xiao Shui adalah putri kandung putraku, kaulah yang seharusnya pergi. Zhou Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu benar. Xiao Shui adalah putri kandungku. Aku bisa saja tetap merahasiakan hal ini dan membiarkanmu menjalani hidupmu sebagai istri kaya dengan tenang. Tapi kau sangat tidak masuk akal bersikeras mengusir putriku. Jadi hari ini aku akan perjelas siapa yang sebenarnya berkuasa di keluarga Zhou. Ibu. Xiao Shui, ayah berjanji tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Pantas saja kalian semua begitu melindungi Zhou Shui. Jadi Zhou Shui benar-benar putri kandungmu dan cucu kandungmu. Haha, kalian telah mempermainkanku. Aku telah mencurahkan segenap hati dan jiwaku untuk keluarga ini dan memimpin grup Zhou hingga IPO. Omong kosong tanpa keluarga Zhou yang memberimu wadah. Kau bukan siapa-siapa. Jangan pikir sedikit kesuksesan memberimu hak untuk bersikap begitu angkuh. Siapa kau berani mencoba mengusir Xiao Shui? Jika Xiao Shui ingin mengusirmu dan Zhou Ling, apa salahnya dengan itu? Xiao Shui akan selalu menjadi putri sulung keluarga Zhou. Apapun yang Xiao Shui lakukan, kami akan mendukungnya. Tapi Ling Ling juga cucu kandungmu dan putri kandungmu. Uya, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak pernah mencintaimu. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai satu wanita. Adapun putri yang kumiliki bersamamu, kenapa aku harus peduli padanya? Jika bukan karena kemampuanmu, aku tidak akan pernah menikahimu. Wanita itu dia cinta pertamamu, Susin, kan? Dia meninggal karena kanker 16 tahun lalu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu ternyata punya anak perempuan dengannya. Benar, dialah wanita yang paling kucintai putriku bersamanya. Tentu saja harus berada di sisiku. Kebetulan sekali Zhou Shui kabur dan diculik. Itu memberiku kesempatan yang sempurna. Bagus, sungguh kasih sayang ayah dan anak yang mengharukan. Lalu bagaimana denganku? Apa artinya aku bagimu? Dia adalah wanita yang paling kucintai. Semua aset perusahaan sudah dipindahkan atas namanya. Dulu aku mengira kamu juga ditipu oleh Zhou Shui. Aku tidak menyadari bahwa demi membawa Zhou Shui kembali, kamu sampai bersandiwara seperti ini. Kalian sudah menjebakku selama ini. Karena sekarang kamu sudah tahu semuanya, surat cerai antara kamu dan putraku sudah lama disiapkan. Mengingat betapa besarnya kasih sayangmu pada Xiao Shui selama bertahun-tahun ini, aku tadinya tidak berniat mengeluarkannya. Siapa sangka kamu tiba-tiba seperti sudah gila dan mencoba mengusir Xiao Shui. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kejam. Mengenai aset atas namamu, dokumen yang kutipu agar kamu tanda tangani, sudah kupindahkan secara diam-diam jika saja kamu patuh. Dan menyerahkan warisan itu kepada Xiao Shui tidak akan ada yang terjadi, tapi kamu malah membuat keributan, kamu sendiri yang mencari masalah. Sayang laporan keuangan keluarga ini.
Tanda tangani saja. Setelah sekian lama kamulah orang luarnya, benar sekali. Apa hakmu mengusir Xiao Shui? Keluarga Zhou memberimu kekayaan dan status, kamu seharusnya bersyukur. Bersyukur. Kenapa kalian tidak dengarkan hati nurani kalian sendiri dulu saat grup Zhou? Jangan terlalu percaya diri. Tidakkah kamu sadar uang siapa yang memulai grup Zhou? Membiarkanmu memegang kendali saat itu. Hanya karena kamu punya sedikit bakat. Sekarang setelah grup ini berjalan lancar, kami tidak butuh orang luar sepertimu memerintah kami sesuka hati. Aku begitu bodoh karena setia memberikan segalanya untuk keluarga Zhou, hanya untuk berakhir dikhianati dan dipermalukan. Cerai tidak masalah, itu memang yang kuinginkan. Ibu. Tidak apa-apa, Ling Ling, bahkan tanpa keluarga Zhou, kita berdua tidak akan kelaparan. Ya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik meskipun Kamu adalah CEO grup Zhou. Tapi sekarang kamu hanya punya hak manajemen, bukan hak milik. Jika kamu menceraikan putraku, kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Jika kamu ingin membawanya ke pengadilan, seluruh departemen hukum keluarga Zhou akan melawanmu sampai akhir. Jangan khawatir uang kotor keluargamu, aku tidak mau 1 sen pun. Ya, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir, asalkan kamu sendiri mengusir Zhou Ling, kamu masih bisa menjadi istri orang kaya. Evil. Tak pernah kubayangkan bahwa keluarga Zhou bisa sejijik ini rumah ini. Aku tak tahan lagi di sini sedetik pun. Anak haram ini memang jahat dari lahir. Tunggu saja sampai dia menguras hartamu. Saat kau melihat wajah aslinya nanti, jangan menyesal wanita jalang. Kau hanyalah wanita tua kesepian yang tak diinginkan siapapun. Apa hakmu menyebutku anak haram? Keluar, pergi dari sini. Ling Ling, ayo pergi. Tak apa, Xiao Shui wanita jahat itu, sudah kita usir. Tak ada lagi yang berani merundungmu. Mulai sekarang, kau tenang saja dan hiduplah dengan baik bersama kami. Xiao Shui, ayah minta maaf mulai sekarang. Kaulah nona muda keluarga Zhou yang sah. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Ayah. Kedepannya, Aku pasti akan. menjadi putri yang berbakti pada kalian. Ayo, baguslah Wuya sudah pergi, mari kita rayakan. Ayo makan, mari makan. Ibu. Terima kasih sudah memilihku. Anak bodoh. Ibu sudah bilang ibu takkan pernah berpisah darimu lagi. Kau dan ayah. Dan ibu sudah cerai dengan Zhou Feng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah menjebakku selama ini. Saham grup Zhou sudah dipindahkan diam-diam. Aku terlalu sibuk bekerja. Sampai-sampai tidak menyadarinya. Tidak apa-apa. Mari cari tempat tinggal dulu, nanti aku cari jalan keluarnya. Ya, akhirnya aku menemukanmu. Ya, Jian. Apa yang kau lakukan di sini? Berkat bantuanmu dulu, aku perlahan bisa menjadi orang terkaya baru di Daxia. Jadi orang terkaya di berita itu benar-benar kau? Ya, hari ini ulang tahunmu. Aku mencarimu, tapi tidak ketemu. Lalu aku tahu, kau ada di perjamuan keluarga Zhou. Semua yang terjadi di perjamuan itu, aku sudah tahu semuanya. Kau baik-baik saja ya, Zhou Feng itu sampah, baguslah kau menceraikannya. Kau dan putrimu, aku yang akan menjaga kalian mulai sekarang. Ya, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Maukah kau menikah denganku? Ayah, dulu aku mengejarmu. Saat aku tersadar kamu sudah memilih Zhou Feng. Selama bertahun-tahun ini aku menunggumu. Aku begitu buta, aku memilih orang yang salah. Selama bertahun-tahun ini demi Zhou Feng dan Zhou Shui, aku sudah memberi begitu banyak, sungguh tidak sepadan. Kata aku bisa mengulanginya lagi. Seharusnya aku bersamamu. Ayah, masih belum terlambat. Ye Jian, tolong bangunlah dulu. Kusai the link tinggal sudah berwata Fairy Sakura Hall. Hari ini kami mengalami banyak kejadian mengejutkan. Beri kami waktu untuk menenangkan diri. Biarkan aku memikirkannya, boleh kan? Maafkan aku, Ayah Ling Ling. Aku terlalu tidak sabar, aku terlalu terburu-buru, aku pasti sudah mengejutkanmu. Begini saja bagaimana kalau kalian tinggal di tempatku dulu. Hal lainnya, bisa kita bicarakan nanti. Antarkan kami ke hotel saja.
Baiklah kalau begitu. Aku akan mengantar kalian berdua ke hotel milik grup Y untuk beristirahat. Jaga dirimu baik-baik di luar sana. Jangan pelit soal makanan. Aku tahu Bu Ibu sudah bilang begitu ribuan kali. Beritahu ibu kalau uangmu habis. Iya, aku mengerti. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan buaya wanita itu. Kemarin saja, tidak cukup. Hari ini kita harus merayakannya dengan benar. Terima kasih, Ayah. Sekarang setelah Wuya pergi, Suasana di keluarga Zhou jadi jauh lebih baik. Lihat betapa bahagianya Xiao Shui bagus sekali. Aku tidak ingin wanita itu kembali lagi. Jangan khawatir. Rumahmu itu siapapun yang ingin tinggal di sana silakan saja. Ku tidak akan pernah kembali. Wuya, apa yang kau lakukan di sini? Kau benar-benar tidak tahu malu sampai membuntuti kami. Biar ku beritahu ya ayah nenek dan aku, tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak mungkin kau bisa kembali ke keluarga Zhou. Siapa bilang aku membuntutimu? Hotel ini terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Kau pergi tanpa membawa apa-apa, tanpa satu sen pun dari keluarga Zhou. Tapi kau berani datang ke Y Group Hotel Pingtian Bintang 7 untuk menghabiskan uang. Sepertinya wanita ini belum bisa merelakan masa lalunya kehidupan mewahnya. Dia masih mengira dia adalah Nyonya Zhou berlagak di sini. Aku dan Zhou Fang sudah bercerai. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Zhou kalian lagi. Apa yang aku dan Ling Ling lakukan bukan urusanmu. Bicara memang mudah. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Saat waktunya tiba, kau akan berakhir jadi pelayan di restoran atau jadi kuli bangunan. Tanpa keluarga Zhou. Siapa yang akan menganggapmu sebagai CEO mimpi saja sana? Kalau aku masih peduli dengan pernikahan kita dulu. Meskipun aku tidak punya perasaan lagi padamu. Tapi jika engkau dan Zhou Ling sudah tidak bisa bertahan hidup lagi, kau bisa datang ke rumah Zhou dan memohon pada kami. Kami mungkin akan berbelas kasih dan memberimu beberapa ratus atau ribu agar kau tidak mati kelaparan. Aku benar-benar buta waktu itu. Gagal melihat betapa tidak punya hatinya dirimu, sifat aslimu sudah kuduga si brengsek. Zhou Shui itu, bagaimana dia bisa sejahat itu? Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa katamu? Aku tidak akan membiarkanmu menghina ayahku. Jaga bicaramu. Kamu sekarang sedang bicara dengan ketua grup Zhou dan putri sulung keluarga Zhou. Zhou Fang, apa kamu pernah bekerja keras selama ini? Setiap proyek di grup Zhou aku yang menanganinya sendiri. Setiap klien, setiap kesepakatan aku yang selesaikan. Kamu cuma bos yang terima beres saja. Tanpaku, grup Zhou akan bangkrut dalam sekejap. Kita lihat saja nanti, Cih. Kamu pikir kamu siapa? Tanpamu, grup Zhou hanya sedang membuang tumpukan sampah. Proyek-proyek itu tidak sulit kok, ayah bisa menanganinya dengan mudah. Lagi pula, ada aku. Aku sangat pinter, tidak ada yang tidak bisa kutangani. Aku akan membantu ayah sepenuhnya. Kami pasti akan membuat grup Zhou lebih maju dari sebelumnya. Xiao Shui kita memang yang paling pengertian, berbakat dan berbakti. Tidak seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Hidup menumpang di keluarga Zhou, menghabiskan uang keluarga Zhou, tapi malah ingin mengusir Xiao Shui. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat sampai sejauh mana kalian bisa bertahan. Berhenti di situ. Apa? Ketua Zhou yang hebat ternyata berselingkuh, membesarkan anak haram, dan sekarang malah menceraikan istrinya, mengusir istri dan putri kandungnya dari rumah, dan kamu masih saja mencari masalah. Aku tidak mau membuang tenaga bicara denganmu. Semua kartu bankmu dan kartu kreditmu sudah aku bekukan. Jangan harap bisa pakai uang sepeser pun. Apa? Nyonya Ye, semuanya sudah siap. Bagus bawa tim dan segera ikuti aku ke hotel. Sekarang kau tahu apa itu rasa takut. Semua kartu bankmu, semuanya dibuka melalui grup Zhou. Kalau kami ingin membekukannya, itu semudah membalikan telapak tangan. Sombong sekali, katanya tidak mau. 1 sen pun dari keluarga Zhou kami. Sekarang kau panik kan? Tidak tahu malu, uang itu adalah hasil kerjaku. Selama bertahun-tahun di grup Zhou sebagai gaji dan dividen, aku mendapatkan setiap sennya dengan jujur. Apa hubungannya dengan keluarga kalian? Apa hak kalian karena kami adalah keluarga yang berkuasa, keluarga Zhou elit kota Rong. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Tidak terima. Silakan saja kalau mau menuntut kami. Hahaha. Melawan seluruh tim hukum kami. Kami bisa dengan mudah mengulur waktu. Sampai 8 atau 10 tahun. Kau dan Zhou Ling pasti sudah mati kelaparan saat itu. Xiao Shui sangat pinter. Bisa terpikir ide seperti ini. Ini benar-benar memberinya pelajaran Wuya itu. Mana kesombonganmu yang tadi? Takut sekarang kan? Kalau kau berlutut sekarang dan memohon pada kami mungkin akan mempertimbangkan setiap bulan memberimu jatah 500 yuan agar kau dan Zhou Ling setidaknya bisa makan kenyang beberapa kali. Mimpi saja, San.
Seluruh keluargamu akan mendapat balasannya. Wuya, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kau akan menggelandang di jalanan malam ini. Wanita yang diusir dari rumah wanita tua tanpa uang sepeser pun tanpa ayahku, tidak akan ada pria yang mau padamu lagi. Siapa bilang tidak ada yang mau dengannya? Ya. Ya. Tidak apa-apa. Ku akan selalu berada di sisimu. Wanitaku. Tidak ada yang boleh menindasnya. Presiden Y membawa 100 kg emas, uang tunai 50 juta, cek senilai 10 miliar yuan, 50% saham grup Y. Posisi Presiden grup Y sebagai seserahan untuk melamar Nona Wuya. Ya, maukah kau menikah denganku sekarang? Sini. Apa ini semua nyata? Mana mungkin Wu? Yaitu cuman pecundang tak berguna yang bekerja untuk keluarga Zhou kami. Bagaimana mungkin dia kenal seseorang yang sanggup membayar orang besar yang begitu dermawan? Siapa kau? Kau tidak layak tahu siapa aku. Aku mengerti kau pasti aktor yang disewa wanita tua ini, iya kan? Seorang aktor. Kalau begitu semua ini pasti palsu. Acting yang bagus, Wuya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa kau diusir dari rumah. Apa kau merasa dendam jadi kau mengikuti kami dan mencari orang-orang ini untuk bersandiwara? Sengaja di depan kami melakukan pertunjukan kecil ini, berpikir kau bisa menjaga harga dirimu. Wuya, tidakkah menurutmu kau ini konyol? Di usiamu sekarang, masih saja melakukan trik seperti ini. Kau pikir dengan mencari pria sembarangan akan membuatku cemburu. Dan memohon padamu untuk kembali, biar ku beritahu. Kau bermimpi. Wanita tua kau akan selalu menjadi anjing yang diusir oleh keluarga Zhou. Ingat apa yang kau katakan hari ini, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Berapa wanita ini membayarmu? Akan kubayar 2 kali lipat, berlututlah dan menggonggonglah seperti anjing untukku. Jangan tidak sopan kepada Tuan Y. Nah, jangan buang-buang napas bicara dengan mereka. Itu akan merusak suasana hati Xiao Sui. Panggil saja seseorang untuk mengusir mereka. Halo manajer Zhang, ada orang di Hotel Pingtian. Sedang melakukan penipuan, tidakkah kau akan melakukan sesuatu? Keluarga Zhou kami adalah klien utama Hotel Pingtian Manager di sini. Harus mendengarkan ayahku, Wuya. Semua ini seharusnya bisa jadi milikmu, sayang sekali. Tapi kau malah mencoba mengusirku. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Begitukah? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Siapa yang berani membuat kekacauan di Hotel Pingtianku? Ya, mereka orangnya usir mereka. Tuan Ye. Tuan Y. Apa yang terjadi? Manajer Chang. Kenapa Anda juga memanggilnya Tuan Ye? Bukankah dia cuma penipu? Diam. Dia pemilik Hotel Pingtian Ketua Y Group. Sepertinya kalianlah penipu yang sebenarnya. Ketua Y Group, bukankah dia Ye Jian, orang terkaya di negeri ini? Mana mungkin itu dia? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Jian bersama wanita tua seperti dia? Manajer Zhang, Anda pasti salah lihat. Wanita ini adalah menantu keluarga Zhou kami. Dia baru saja bercerai dengan putraku dan diusir dari rumah. Bagaimana mungkin? Dasar kalian bodoh, tidak punya otak. Beraninya kau menghina kami, ayahku. Adalah ketua Zhou Group. Kalian sekelompok penipu, kalian akan membayar karena menyinggung ayahku. Kau. Cukup, tidak perlu membuang-buang kata pada mereka, ayah. Mereka terlalu berisik, kenapa tidak kita usir saja mereka? Memangnya kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa mengusir kami? Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Penjaga. Usir mereka semua keluar. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku putri sulung keluarga Zhou. Mulai sekarang, seluruh keluarga Zhou masuk daftar hitam Hotel Pingtian. Mereka dilarang menginjakkan kaki di Hotel Pingtian manapun di seluruh dunia. Ayah. Simpan saja dulu ini. Baiklah. Lalu bagaimana dengan yang ini? Kak Ye,
Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, sedangkan untuk barang-barang ini, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Tolong suruh mereka bawa pulang saja, kasihan mereka harus terus memegangnya seperti ini. Ayah, ini semua tulus dari lubuk hatiku. Begini, meskipun kamu tidak menerima lamaranku, tapi dulu, jika kamu tidak menunjukkan jalannya padaku dan membantuku dengan rencana bisnisku, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Seharusnya setengah dari grup Y milikku adalah milikmu, kamu pantas mendapatkannya. Kak Y, aku tahu kamu orang yang bertanggung jawab dan pria baik yang tahu cara membalas budi. Tapi memberiku sebanyak ini secara tiba-tiba bagaimana aku harus menanggapinya. Jangan lupa kalau aku dan Ling Ling bahkan tidak punya rumah, kami seperti anjing jalanan. Maafkan aku ayah, aku kurang mempertimbangkannya. Setelah kamu dan Ling Ling menetap, kita akan bicarakan ini lagi. Begitu lebih baik. Terakhir kali kita bertemu Ling Ling sangat singkat, aku tidak sempat menyiapkan apapun. Kalung Starry Bay ini terbuat dari 28 berlian kualitas terbaik dan 9 safir Bulgari pesanan khusus. Semuanya buatan tangan, hanya ada 3 di dunia. Ini untukmu sebagai hadiah resmi untuk pertemuan pertama kita. Tidak, aku tidak bisa. Ini terlalu berat. Ayah, kamu tidak mau menerima yang untukmu, tapi ini hanya hadiah kecil untuk anak ini. Jadi tolong jangan ditolak. Kamu suka tidak, Ling Ling? Ambil saja. Terima kasih, Nom Ye. Kebetulan sudah hampir waktunya makan siang. Mari kita makan bersama. Pak Ye, saya akan segera mengaturnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pria itu benar-benar Ye Jian, orang terkaya di negeri ini melamar Wuya? Itu tidak mungkin orang itu. Pasti aktor yang disewa Wuya. Lalu bagaimana dengan manajer Zhang? Kenapa dia mendengarkan Wuya dan yang lainnya? Ayah, sebelum nenek meninggal, grup Zhou kita selalu dikendalikan oleh Wuya, urusan besar maupun kecil. Semuanya diputuskan oleh Wuya. Manajer Hotel Pingtian pasti hanya mengenali Wuya menggunakan status yang diberikan keluarga Zhou kita kepadanya. Untuk berkolusi dengan manajer itu, mereka sudah bersekongkol sejak awal. Pasti begitu, Xiao Xue kita memang pintar. Siapa yang menyangka Wuya ternyata orang seperti ini? Dasar orang tidak tahu terima kasih. Semua yang dia miliki saat ini diberikan oleh keluarga Zhou kita. Dan dia berani mengusir kita. Aku belum selesai dengannya. Benar, bukankah malam ini ibunya Wuya, nenekku yang miskin itu, perjamuan ulang tahunnya sekarang ayah dan Wuya sudah cerai. Keluarganya mungkin belum tahu, kita akan membuat Wuya kehilangan muka di depan keluarganya, membuat Wuya menundukkan kepala dan berlutut minta maaf kepada kita. Bagus, itu ide yang cemerlang. Apa ini tidak keterlaluan? Wuya sudah kita usir dan pergi tanpa membawa apa-apa. Ayah, apa yang ayah katakan? Dia sudah memperlakukan kita seperti ini. Apa kita masih harus memikirkan perasaannya? Xiao Xue benar. Karena dia tidak berperasaan, jangan salahkan kita jika bertindak kejam. Tepat sekali Wuya menggunakan semua yang ayah berikan padanya untuk menyewa aktor, hanya untuk membuat ayah kesal dan berkolusi dengan hotel untuk mempermalukan ayah apapun yang ayah lakukan. Itu tidak akan dianggap berlebihan. Benar. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Soal pergi ke keluarga Wuya ibu, bersiap-siaplah, tunggu sebentar. Aku perlu bertemu dengan Tuan Bai, orang terkaya di Rongcheng. Jika kita bisa menjalin kerjasama dengannya, keluarga Zhou kita pasti akan melejit. Xiao Xue, ikutlah denganku untuk mencari pengalaman, agar kau bisa mengambil alih grup Zhou nanti. Ayah, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ibu, Paman Ye, aku sudah kenyang. Silakan lanjutkan makannya, aku mau jalan-jalan ke bawah. Ling Ling, kamu makannya sedikit sekali, Ibu. Aku benar-benar sudah kenyang. Anak ini ada-ada saja. Ling Ling sangat pengertian. Iya, dia adalah anakku yang paling penurut dan perhatian. Dulu aku memperlakukannya dengan sangat buruk, tapi dia selalu sangat menghormatiku. Aku ingin menebus kesalahanku padanya, tapi aku malah membiarkannya mengalami hal ini lagi. Aku benar-benar ibu yang gagal. Terima kasih banyak Ye Ling Ling sudah menderita begitu banyak luka jika kamu tidak datang tepat waktu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayah Ling Ling sudah pergi bertahun-tahun. Dia akhirnya pulang ke rumah, hanya untuk bertemu dengan pria yang sama sekali tidak menganggapnya sebagai anak ayahnya sendiri. Sekarang dia
Punya ibu yang benar-benar menyayanginya. Dia hanya kekurangan kasih sayang seorang ayah untuk benar-benar menebus segalanya bagi Ling Ling. Cara terbaiknya adalah dengan memberinya sebuah keluarga yang utuh. Ayah berdiri buatku. Aku akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Tentu saja, aku tidak menggunakan Ling Ling untuk menekanmu. Semua terserah padamu. Aku mengerti. Ibu Paman Ye benar-benar pria yang sangat baik. Bukan karena aku menerima hadiah dari Paman Ye. Makanya aku membelanya. Aku yakin ibu paling mengenal Paman Ye ibu. Harapan terbesarku adalah agar ibu aman dan bahagia. Aku yakin Paman Ye adalah orang yang bisa membuat ibu bahagia. Jangan lewatkan kesempatan kali ini. Anak ini. Ya, di mana cincinnya? Cincin yang akan kamu gunakan untuk melamar, apa kamu berubah pikiran? Ayah, kamu bersedia menikah denganku? Baiklah. Sudahlah, ada banyak orang di sini, kamu tidak perlu berlutut lagi. Ya, ayo kita urus akta nikah setelah makan malam. Tidak perlu terburu-buru. Begitu aku memilih seseorang, itu untuk seumur hidup, kita sudah menjadi suami istri, cepat atau lambat pun sama saja. Baiklah, ayah. Ayah, malam ini kamu dan Ling Ling pindahlah ke rumahku. Biarkan aku merawat kalian berdua dengan baik. Jangan malam ini adalah perjamuan ulang tahun ibuku. Aku harus pergi merayakannya bersamanya. Bagus sekali. Sudah waktunya aku menemui ibu mertuaku. Aku akan menyiapkan hadiah yang berharga dan langsung pergi ke sana. Omong-omong, Baijang juga ada di sini. Aku akan memberitahunya dan memintanya ikut merayakan ulang tahun ibu kita juga. Baijang, orang terkaya di kota Rong. Ya, dia selama ini bekerja di bawahku selama bertahun-tahun ini di kota Rong. Kebanyakan orang tidak mengenalku, tapi semua orang tahu Baijang dengan dukungan tokoh besar lokal seperti dia, keluargamu akan menjadi elit baru di kota Rong. Ye, kamu tidak perlu melakukan sebanyak ini untukku. Kita sudah jadi keluarga sekarang, jangan sungkan. Tuan Bai, ini putriku Zhou Xue. Proposal investasi ini disiapkan olehnya. Tuan Bai, tolong dilihat. Baik, Tuan Ye. Saya mengerti, saya paham. Saya akan segera bersiap-siap. Tuan Bai. Saya sibuk, jadi silakan pergi. Tuan Bai, kalau begitu mari kita atur waktu lain. Tidak perlu. Proposal investasi yang kamu buat ini benar-benar omong kosong. Jangan membuang-buang waktuku lagi. Apa maksudnya dia? Sudahlah, CEO Bai, dia adalah orang terkaya di kota Rong. Wajar saja jika standarnya tinggi. Aku sudah bekerja keras untuk proposal investasi itu. Butuh waktu seharian untuk menyelesaikannya dan dia bilang itu benar-benar sampah. Ayah, menurut ayah apa yang salah dengan proposalku? Ayah juga tidak melihat ada yang salah dengannya. Orang terkaya apanya? Dia cuma wanita sombong yang sok hebat. Kecilkan suaramu. Perjamuan ulang tahun nenek miskin itu akan segera dimulai. Terserahlah, ayo kita urusi wanita tua Wuya itu dulu. Ibu Paman Ye, biar aku ambil foto kalian berdua. Masih panggil paman. Ayah, Iya, itu baru anak ayah. berdirilah agak lebih dekat. Tenang, jangan gugup. Mendekat sedikit senyum. Kamu benar, Ye, keluarga yang utuh adalah hal terbaik yang bisa kita berikan pada Ling Ling. Aku belum pernah melihat Ling Ling seceria ini sebelumnya. Ini adalah tanggung jawabku. Ayah, ada beberapa urusan pekerjaan yang harus kuselesaikan. Kamu dan Ling Ling pergi ke perjamuan ibu dulu saja. Aku akan segera menyusul. Oh, Xiaoya sudah datang, Xiaoya sudah sampai. Ayo duduk. Oh, Zhou Ling terlihat sangat cantik.
Selamat ulang tahun, Nenek. Selamat ulang tahun, Bu. Terima kasih, Xiaoya. Mana menantu kebanggaanku Zhou Feng dan Xiao Shui? Kenapa mereka belum datang? Karena Zhou Feng tidak muncul, pesta ulang tahun ini tidak akan bisa dilanjutkan. Xiaoya, ibumu terus membicarakan menantunya yang hebat itu sepanjang hari. Di mana Zhou Feng? Apa dia masih di luar? Zhou Feng tidak berdaya. Yang mau terjadi? Bu, aku dan Zhou Feng sudah. Siapa sangka wanita tua yang seumur hidupnya jadi kuli bisa mengadakan pesta ulang tahun semeriah ini untuk ibunya sendiri. Oh, besan Feng, Sue kalian sudah datang. Silakan duduk. Siapa besanmu? Jangan coba-coba so akrab denganku atau dengan keluarga Zhou. Nenekku tersayang, apa nenek benar-benar mengira kami kesini untuk merayakan ulang tahunmu? Lihat betapa menyedihkannya dirimu, kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa yang terjadi? Aku sudah menceraikan Wuya. Apa Xiaoya, kamu bodoh sekali. Bagaimana bisa kamu menceraikan Zhou Feng? Karena wanita tua ini jahat dan tidak tahu malu, bukan cuma dia mau mengusirku, tapi dia juga pakai nama keluarga Zhou untuk menghina dan menindas kami. Ini bukan sekadar perceraian biasa, kami sudah mengusir Wuya dari keluarga Zhou Wuya. Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga Wu. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Minta maaf pada Zhou Feng sekarang juga. Mereka semua bohong. Zhou Feng yang mengkhianati ibu Zhou Shui itu anaknya dengan wanita lain. Xiaoya, apa semua ini benar? Benar. Terus, kenapa Zhou Feng cuma melakukan kesalahan? Yang dilakukan semua pria di dunia ini pasti lakukan. Bukankah kamu selalu membesarkan Xiao Shui seperti anak kandungmu sendiri? Mau dia anak kandung atau bukan? Benar-benar tidak masalah, tepat sekali. Banyak dari kami masih bekerja di grup Zhou. Sekarang kamu sudah cerai dengan Zhou Feng. Bagaimana nasib kami nanti? Benar, Wuya. Kamu jangan egois begitu. Xiaoya, sebaiknya kamu minta maaf pada Zhou Feng dan keluarganya dan mohon padanya untuk menikahimu lagi. Bahkan ibu juga. Xiaoya, jika kamu meninggalkan keluarga Zhou kamu dan Xiaoling, bagaimana kalian akan bertahan hidup nanti? Xiaoling masih sangat kecil, demi masa depanmu, bersabarlah sedikit. Ibu, jangan hanya memikirkan uang. Setelah apa yang terjadi, apa ibu pikir aku dan Ling Ling masih bisa tinggal di keluarga Zhou lagi pula? Aku sudah bersama Ye Jian. Aku sudah pernah merasakannya, ayahmu meninggal lebih dulu, dan kita berdua tidak bisa apa-apa tanpa uang. Jika kamu malu mengatakannya, biar aku saja, besanku tersayang Feng. Aku mewakili Xiaoya minta maaf pada kalian semua. Maafkan kami, Xiaoya memang belum dewasa, jadi tolong maafkan dia kali ini. Kata maaf saja tidak akan menyelesaikan masalah, berani sekali kalian. Xiao Shui, asalkan orang tuamu rujuk kembali, kami akan lakukan apapun maumu. Benar, apapun itu. Ya Xiao Shui, tolong bicara pada ayahmu untuk menikah lagi dengan ibumu. Baiklah kalau begitu. Suruh dia berlutut dan bersujud minta maaf pada kami. Lihatlah, ini satu-satunya alasan wanita tua ini bisa mengadakan perjamuan seperti ini hari ini adalah karena apa? Semuanya karena keluarga Zhouku. Keluarga Zhouku membiarkan Wuya dan kalian semua mencari uang agar kalian bisa hidup enak. Jika Wuya meninggalkan keluarga Zhou, perjamuan macam apa yang akan kalian makan? Pulanglah dan makan nasi kotak saja. Berlutut. Berlutut. Siapa yang berani menyuruh istri dan ibu mertuaku berlutut? Siapa ini? Aku tidak mengenalnya. Auranya sangat kuat. Kalian tidak apa-apa. Anak muda, siapa kamu? Ibu, nama saya Ye Jian, saya suami ayah yang sekarang. Apa? Ibu, setelah aku bercerai dengan Zhou Feng, aku mendaftarkan pernikahanku dengan Ye Jian. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk merayakan ulang tahun, Ibu. Ye Jian, pimpinan Ye Group, mempersembahkan 3 kado ulang tahun untuk Nyonya Zhao pertama, cek senilai $10 juta. Kedua, mobil mewah edisi terbatas. Ketiga, sebuah villa di pinggir sungai. Bagaimana mungkin SST pelankan suaramu? Wuya, kamu benar-benar sudah gila, beraninya kamu bersandiwara di pesta ulang tahun ibumu sendiri. Bersandiwara? Benar sekali, pria ini cuma aktor yang disewa oleh Wuya. Mereka sudah bersandiwara tadi pagi, tapi kami langsung tahu. Tapi kamu masih belum menyerah juga. Kalau kami tidak ada di sini hari ini, kalian semua pasti sudah tertipu olehnya. Apa, jadi semuanya palsu? Tentu saja palsu. Apa kamu benar-benar berpikir ada pria yang mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk Wuya?
Apa kalian tahu siapa pimpinan Y Group yang sebenarnya? Seberapa berkuasanya dia? Dia adalah orang terkaya di negeri ini. Buya, kamu berani sekali. Mana mungkin orang terkaya mau menikahimu? Benar sekali, kalau Tuan Ye yang asli sampai tahu soal ini, dia akan menghabisimu. Buya, berhentilah berpura-pura. Lebih baik kamu berlutut saja dan minta maaf kepada kami. Ayah, ibu tidak butuh kamu. Berpura-pura seperti ini, selama kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Ikutlah dengan ibu dan minta maaf pada Feng dan yang lainnya. Ibu, percayalah pada kami sekali ini saja. Percaya mereka, Nyonya tua, tanpa keluarga, Zhou camkan kata-kataku, putri dan cucu kesayanganmu itu akan jadi pengemis di jalanan besok. Kalau kamu terus keras kepala, aku tidak akan mengakuimu sebagai putriku lagi. Ibu, apa yang ibu katakan? Ayah, jangan salahkan ibu-ibu tidak bisa diam saja melihat kamu dan Xiaoling berakhir di jalanan. Orang terkaya di kota Rongbaijiang, pimpinan Bai Group, datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya Zhao. Apa? Orang terkaya di Rongcheng mana, mungkin dia datang ke sini untuk merayakan ulang tahun seorang wanita tua yang tidak berdaya dan tidak berguna. Benar, itu benar-benar mustahil. Pasti ini ulah Wuya lagi menyewa aktor untuk bersandiwara. Pertama, dia menyuruh orang berpura-pura menjadi Ye Jian, si orang terkaya. Dan sekarang dia berani bermain trik di wilayah Tuan Jiang. Buya, kalau mau mati, pergi yang jauh dari sini. Jangan seret kami bersamamu. Tepat sekali. Kami bekerja keras untuk sampai di titik ini. Kami tidak akan membiarkanmu merusaknya. Berlutut sekarang juga. Dan minta maaf pada Afeng dan Xiao Shui. Ini kesempatan terakhirmu. Atau kalau tidak, kenapa? Apa kalian mau mengusirku juga? setelah apa yang kau lakukan dan membuat kami menderita karenanya, mengusirmu itu masih terlalu ringan. Merusak mata pencaharian kami sama saja dengan membunuh orang tua kami. Jika kau terlalu mendesak kami, jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam. Siapa yang tadi bilang mau bertindak kejam? Nona Bai, apa yang Anda lakukan di sini? Apa kau tidak dengar aku di sini untuk merayakan ulang tahun Nyonya tua Zhao ini? Mustahil. Tidak mungkin. Apa dia benar-benar orang terkaya di Rongcheng Baijiang? Iya, aku pernah melihat Nona Bai di TV. Tidak salah lagi. Mungkinkah mereka benar-benar... Tuan Ye. Tuan Ye. Maaf aku terlambat, Tuan Ye. Tuan Ye, maafkan saya terlambat. Tidak apa-apa. Siapa sebenarnya dia? Sampai membuat Tuan Bai menyapanya dengan begitu hormat, Tuan Ye. Berhenti bicara. Bukankah ini sudah cukup jelas? Jadi itu artinya Wuya sekarang adalah istri orang terkaya. Tuan Bai, Anda pasti sudah ditipu oleh mereka. Pria ini malah mengejar Wuya yang tidak berguna. Dia tidak mungkin Ye Jian. 20 tahun yang lalu, saya mulai bekerja untuk Tuan Ye. Apa kau bilang aku buta sampai tidak bisa mengenalinya? Kalian semua, buka mata kalian. Lihat baik-baik, ini adalah orang terkaya di Daxia Yejian, pimpinan Y Group Tuan Ye. Xiao ya dia, apa dia benar-benar Ye Jian? Tentu pasti, Bu, aku tidak akan membohongimu. Kalau begitu baguslah. Mustahil kalian semua bersekongkol untuk menipu kami. Kalian semua pembohong. Diam. Aku, Bai Jiang, adalah orang yang punya status. Jangan paksa aku untuk menamparmu. Tuan Bai sudah turun tangan. Mana mungkin ini palsu? Benar sekali. Kalian keluarga Zhou benar-benar menjijikan berselingkuh dan membesarkan anak haram. Dan bahkan mengusir ayah kami dari rumah. Tunggu saja hukuman kalian, Zhou Shui. Kau bocah yang tidak tahu terima kasih, kau bocah kecil. Kalian semua. Apa hak kalian bicara sembarangan di depan ayah dan Tuan Ye? Zhou Feng, inilah putri hebat yang dibesarkan keluarga Zhou-mu. Xiao Shui, hentikan. Nyonya Bai Jiang dari kota Rong ada di sini untuk mendoakan Anda panjang umur dan keberuntungan yang melimpah. Dengan ini saya mempersembahkan milik Bai Group 2 properti senilai lebih dari 1 miliar untuk dialihkan kepada Anda, Nyonya, sebagai hadiah ulang tahun. Mohon diterima. Tolong terima ini. Bagaimana saya bisa menerimanya? Ini terlalu berharga. Nyonya, dibandingkan dengan kebaikan Tuan Ye kepada saya dan dukungan yang dia berikan kepada saya, ini tidak ada apa-apanya. Anda adalah ibu mertua Tuan Ye, sudah sepatutnya saya menunjukkan rasa hormat saya. Tapi saya tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengelola aset apapun.
Ibu-ibu bisa menyerahkan ini untuk dikelola oleh Ya dan Ling Ling. Kemampuannya tidak ada duanya. Dia pasti akan mengelola aset ini dengan sempurna. Ling Ling juga masih muda. Dia akan belajar dengan cepat. Benar sekali, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Nyonya dan Nona muda. Tidak. Xiaoxi, apa hak yang dimiliki Zhou-Ling? Tidak. Apa hak yang dimiliki Zhou-Ling? Ibu keluarga Zhou bilang, begitu. Ya meninggalkan keluarga Zhou. Dia dan Ling Ling akan mati kelaparan. Sekarang Ya dan Ling Ling akan menjalani hidup 10.000 kali lebih baik daripada saat bersama keluarga Zhou. Sekarang ibu tidak perlu khawatir lagi. Saya tidak khawatir lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tentu saja tidak perlu khawatir. Ya sekarang adalah istri dari orang terkaya di negeri ini. Mulai sekarang, keluarga Wu kita akan menjadi keluarga paling berkuasa di Rongcheng. Tepat sekali, keluarga Zhou akan berlutut di kaki kita demi sisa-sisa makanan. Bagaimana mungkin Wuya bisa menarik perhatian orang terkaya? Apa hak yang dia punya? Bagaimana mungkin itu terjadi, Baijiang? Kamu hanyalah sampah yang tidak tahu berterima kasih. Aku sangat pintar dan sangat berbakat. Kamu bilang proposal investasiku adalah sampah belaka. Kenapa memberikan mereka begitu banyak aset? They don't deserve it. Orang-orang yang moralnya bejat dan jahat sepertimu berani-beraninya mengklaim bahwa keluarga Tuan Ye tidak layak. Kalian semua hanyalah sampah. Kamu. Zhou Xue, diam kamu. Tuan Bai, dia hanya anak-anak dan belum mengerti apa-apa. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Masih muda bukan alasan untuk bermulut kotor atau sombong. Menurutku dia hanyalah bibit jahat yang memang sudah busuk dari sananya. Kalian keluarga Zhou berani tidak menghormati Tuan Ye dan istrinya. Mulai saat ini, grup Bai akan memasukkan keluarga Zhou ke daftar hitam sepenuhnya dan memutuskan semua kerjasama dengan kalian. Sebarkan berita ini. Jika ada orang di Rongcheng yang berani bekerja sama dengan keluarga Zhou, mereka akan berhadapan denganku, Baijiang baik. Tuan Bai kami salah, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Tuan Bai, kami tidak bermaksud begitu, kami tidak tahu dia benar-benar Tuan Ye. Kalian baru peduli karena tahu dia Tuan Ye, jika dia hanya orang biasa. Apakah mereka harus pasrah menghadapi penindasan kalian yang semena-mena? Keluarga Zhou harus bersiap untuk bangkrut. Sayang. Kita sudah cerai, jangan buat aku muak, Xiaoya. Bak pepatah, meski sehari jadi suami istri, ikatannya tetap ada selamanya. Kamu dan Ah Feng sudah bersama. Selama bertahun-tahun aku masih ibu mertuamu. Tolonglah kami mohonkan ampun pada Tuan Ye untuk kami. Saat kalian tidak tahu malu dan bersikap sombong, mengatakan Zhou Xue adalah anak kandung Zhou Feng dengan teganya mengusirku dan Ling Ling dari rumah. Kenapa saat itu tidak terpikirkan hubungan suami istri? Aku sudah melihat sifat asli kalian. Kalian ingin aku memohon untuk kalian, jangan harap. Bangunlah, jangan memohon pada wanita tua Wuya ini. Aku sudah cukup memberimu muka. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Kamu berani memukulku. Sewangnya, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu tidak sopan lagi, jangankan memukulmu, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Xiao Xue, diam ya. Kita benar-benar tidak sanggup menyinggung Tuan Bai. Seret mereka keluar. Jangan biarkan mereka mengganggu Tuan Ye dan istrinya merayakan ulang tahun Nyonya besar. Baik, Tuan. Jangan, tolong jangan. Ya, tadi kami terlalu kasar. Kami minta maaf padamu. Maafkan aku, kamu jangan dimasukkan ke hati. Ayah, kami tidak tahu sebelumnya tentang hubunganmu dengan Tuan Ye. Kami disesatkan oleh Zhou Xue dan yang lainnya. Benar. Ayah, kami hanya terlalu cemas, terutama karena kami khawatir kamu dan Ling akan kesulitan di masa depan. Kami niat kami baik. Cukup. Mari kita rayakan ulang tahun ibu dulu. Nenek, selamat ulang tahun. Haha, bagus. Bagus putriku tersayang, cucu dan menantuku tersayang. Haha. Ayah nenek wanita tua Wu ayah itu benar-benar wanita murahan yang tidak tahu malu. Dia baru saja menceraikanmu dan sudah menemukan pria lain. Aku yakin mereka sudah berhubungan sejak lama. Kenapa ayah diam saja? Hari ini Wu ayah dan Zhou Ling membuat kita sangat malu. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Shu. Sudahlah, lupakan saja itu Ye Jian, orang terkaya di Daxia. Bagaimana kita bisa melawannya? Sialan Wu ayah itu. Tidak menyangka dia bisa mendapatkan orang sekuat itu untuk menyerang kita. Benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih ayah. Apa ayah tidak penasaran bagaimana sebenarnya Wu ayah mengenal Ye Jian? Apa gunanya meskipun kita tahu? Apa itu bisa mengubah situasi kita sekarang? Mungkin mengusir Wu ayah dan Zhou Ling keluar dari rumah adalah kesalahan besar. Ayah,
Apa yang ayah katakan, dialah yang mencoba mengusirku saat itu. Aku ini putri kandungmu. Tidak mungkin aku harus mencari cara untuk membalas dendam. Aku tidak akan membiarkan ini. Apa 5 perusahaan mitra kita sudah memutuskan hubungan dengan kita? Tuan Baiserius, bagaimana dia bisa bertindak secepat itu? Oke, kami akan segera ke kantor. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelima perusahaan ini sudah menandatangani kontrak dengan kita. Tuan Zhou, mereka lebih memilih membawa kita ke pengadilan daripada melanjutkan kerjasama. Apa? Mereka juga bilang-bilang. Katakan saja jangan bertele-tele. Mereka bilang grup Zhou tidak punya integritas. Adalah aib bagi seluruh industri. Mulai sekarang, mereka tidak akan bekerja sama dengan siapapun dari keluarga Zhou. Bahkan, mereka ingin memasukkan kita ke daftar hitam dan mengumumkannya ke seluruh kota agar perusahaan lain tahu belang keluarga Zhou. Belang apa? Katakan padaku, apa maksudmu dengan belang keluarga Zhou? Grup Zhou kita adalah perusahaan besar. Beraninya mereka menindas kita seperti ini. Nona, aku hanya menyampaikan apa yang para CEO katakan. Sama sekali tidak boleh. Jika ini terus berlanjut, aku harus menelepon mereka. Ayah baru saja bilang jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada kita? Perusahaan mitra ini adalah urat nadi grup Zhou. Semua operasi rantai pasokan kita melalui mereka. Jika mereka memutuskan kerjasama secara tiba-tiba, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bernapas. Keluarga Zhou akan segera bangkrut. Bukan hanya kita akan jatuh miskin, tapi kita juga akan berutang ratusan juta. Tidak, aku belum puas menikmati hidup mewah. Aku tidak bisa jadi orang miskin. Keluarga Zhou tidak boleh bangkrut. Tidak boleh bangkrut. Apakah Baijiang benar-benar mencoba untuk menyudutkan kita? Apa dia tidak takut kita akan melawan sampai mati? Baijiang. Bukan perintah boykot dari Baijiang yang membuat mereka menghentikan kerjasama. Bukan itu para CEO bilang, itu karena grup Zhou tiba-tiba mengusir Nyonya Wuya. Semua kerjasama sebelumnya ditangani oleh Nyonya. Mereka hanya percaya pada Nyonya. Jadi mereka mengakhiri kerjasama apa? Apa? Mana mungkin apa Wuya sehebat itu? Kamu yakin? Itu yang dikatakan kelima CEO itu. Aku yakin telepon dengan mereka sudah kurekam semuanya. 1 jam yang lalu, seorang CEO sudah menelepon. 1 jam yang lalu. Waktu itu Baijiang bahkan belum sampai di perjamuan. Apa benar karena Wuya sampai mereka memutuskan hubungan dengan kita? Tidak mungkin aku tidak percaya perusahaan sebesar ini. Tidak mungkin tidak bisa jalan tanpa Wu. Ya, aku punya cara. Aku pasti akan menemukan jalan. Hei, kamu besok beritahu semua karyawan grup Zhou untuk kerja lembur. Sebelum tengah malam, tidak ada yang boleh pulang. Apa? Kamu tidak dengar? Bukan begitu. Pak Zhou ini saat-saat kritis dan Anda menyuruh semua orang lembur. Aku khawatir. Ayahku bilang, mulai sekarang aku CEO-nya dari grup Zhou. Lakukan saja apa kataku, beraninya kamu membantah. Kamu mau dipecat. Turuti saja kata Xiao Shui. Mengerti. Xiao Shui, apa kamu punya rencana lain? Besok bawa proposal investasiku ke perusahaan lain. Ada banyak perusahaan di kota Rongjangkauan Baijiang, tidak mungkin sejauh ini lagi pula. Proposal investasiku ditulis dengan sangat baik. Siapapun yang punya mata akan memohon untuk berinvestasi pada kita. Sampah sekali ini. Bahkan tumpukan kotoran anjing. Lebih baik dari ini, keluar dari sini. Jangan buang-buang waktuku dengan sampah ini. Pak Zheng, ini proposal investasi yang hebat, dan Anda menyebutnya sampah. Apa Anda buta huruf? Apa katamu? Xiao Shui, apa yang kamu lakukan? Kamu di sini mau membantu atau mau bikin kacau? Ayah, apa aku salah? Jadi begini cara keluarga Zhou minta tolong. Dengan sikap seperti ini. Satpam. Usir mereka. Tunggu. Lihat. Investasi yang menguntungkan peluang seperti ini. Siapapun yang mengerti bisnis tidak akan melepaskannya begitu saja. Zheng menyesal sekarang.
Dia ingin dimaafkan olehku. Tidak akan semudah itu. Kamu harus minta maaf padaku. Lalu aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu satu lagi kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Joe kami. Aku benar-benar ingin bertanya padamu. Dengan kemampuan bisnismu yang rendah seperti orang bodoh, tapi merasa sangat hebat dasar bocah ingusan, dari mana asal rasa percaya dirimu itu? Apa katamu, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk bekerja sama denganku? Bodoh. Aku tidak akan membuang waktu bicara dengan orang bodoh sepertimu. Aku menghentikanmu karena aku penasaran. Selama puluhan tahun di pasar Rongcheng, melihat orang pertama yang secara pribadi dilarang Tuan Bai dengan larangan di seluruh kota, seperti apa sosoknya, hari ini benar-benar membuka mata. Tuan Zeng, kami hanya salah paham dengan Tuan Bai. Kekuatan grup Joe kami Anda tahu itu dengan baik. Benar sekali. Mulai sekarang, grup Joe di bawah kepemimpinanku pasti akan mencapai puncak baru. Jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, Anda akan menyesal. Jangan konyol. Tanpa Nona Wuya, grup Joe kalian hanyalah tumpukan sampah. Kalian semua tidak berguna, grup Joe pasti akan bangkrut. Kamu keluar. Tuan Zhou, saham grup Zhou sudah anjlok ke batas bawah. Nilai perusahaan kita menguap sebesar lebih dari 5 miliar. Apa? Sudah berakhir, semuanya hancur. Mustahil, bagaimana bisa anjlok ke batas bawah? Kamu pasti salah lihat. Ku tidak salah, semua datanya ada di sini. Dan para karyawan di kantor, semuanya sedang berkemas, bersiap untuk pergi. Apa yang kalian lakukan pulang? Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Aku menyuruh kalian bekerja sampai tengah malam. Apa kalian semua tuli? Siapa kamu? Kenapa kami harus mendengarkanmu? Aku adalah CEO Grup Joe. Oh wah, CEO yang sangat hebat. Semua orang tahu Nona Wu sudah pergi grup Joe. Kamu sudah masuk daftar hitam sekota. Kamu akan segera bangkrut. Dan kamu masih menyuruh kami lembur. Berani-beraninya kamu. Kamu dipecat. Dipecat? Aku juga mau mengundurkan diri. Kami juga berhenti. Keluar kalian semua. Keluar dasar kalian, sekumpulan orang bodoh. Alasan grup Joe berada dalam kondisi ini sekarang, semuanya karena kalian. Grup Joe-ku yang bergengsi, tidak takut tidak bisa menemukan beberapa budak korporat. Kamu pergi dan rekrut orang untukku sekarang juga, kamu harus dalam satu hari merekrut 50 orang. Pak Zhou, lakukan saja sendiri. Apa katamu? Kamu boleh hancurkan perusahaan ini sesukamu. Budak korporat ini sudah selesai melayanimu. Beraninya kamu. Kamu ayah, nenek mereka semua mengeroyokku. Jangan menangis cucu kesayanganku. Nenek ada di sini untukmu, langit tidak akan runtuh. Ayah, nenek, Jang Fan datang mencariku, aku turun sebentar. Pergilah. Sayang. Akhir-akhir ini aku sial sekali. Aku baru saja dibuat menangis karena marah. Aku senang kamu ada di sini. Sayang. Kita bicara begini saja. Sayang, ada apa? Zhou Shui, ayo kita putus. Pak sayang, bukankah aku baru saja memberimu 5 juta? Situan penyelam hidupmu. Lagi pula kamu memang berhutang padaku. Aku sudah dalam kondisi seperti ini. Apakah kamu juga akan meninggalkanku? Aku tidak mau putus. Zhou Shui, kita sudah punya kesepakatan. Aku setuju jadi pacarmu. Jika kamu berhasil membuat keluarga Zhou berinvestasi 2 miliar di perusahaanku dan hasilnya, keluargamu sekarang telah masuk daftar hitam Baijiang, sahamnya sudah anjlok, kalian hampir bangkrut. Katakan sendiri padaku hak apa yang masih kamu miliki untuk bersamaku. Tidak, tolong jangan. Aku masih punya cara, aku punya rencana. Di titik ini rencana apa lagi yang mungkin kamu punya? Sayang, bahkan keluarga Zhou yang hancur pun masih bernilai banyak. Meski sedang terpuruk anak perusahaan dan aset pribadinya masih bernilai sangat besar. Aku bisa membuat mereka mentransfer perusahaan dan uangnya semuanya untuk kita. Setidaknya ada 200 juta, cukup bagi kita untuk hidup mewah dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Kamu yakin soal ini? Dengan ayahku dan wanita tua itu, mereka mendengarkan semua perkataanku. Sayang, asalkan kamu tidak putus denganku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Ayo bicara di mobil. Begitu rupanya. Dulu sebelum aku bersama Wuya saat kami masih bersama, aku dengar ada orang lain yang mengejarnya. Wuya tidak setuju, dia memilihku. Itu pasti Ye Jian.
Tak kusangka setelah sekian tahun mereka ternyata. Wuya itu menceraikanmu, dan langsung bersama Yejian selama bertahun-tahun ini, mereka pasti terus berhubungan. Ayah, nenek bisa diselamatkan, perusahaan kita punya jalan keluar. Jalan apa? Ayah, ini milik keluarga Zhang, perjanjian kerjasama dengan kita. Ini proyek senilai hingga 5 miliar. Dengan proyek ini, grup Zhou kita setidaknya bisa bertahan. Ini benar-benar penyelamat. Xiao Shui selalu punya cara, sungguh cucu menantu yang hebat. Ini bagus sekali. Ayah, cepat tanda tangani kontraknya. Baiklah. Kenapa perjanjian ini tebal sekali? Ayah, sekarang perintah daftar hitam Baijiang belum tersebar ke seluruh kota. Waktu kita hampir habis, ayah harus cepat menandatanganinya agar kontraknya segera berlaku. Tapi ini... Benar, nak, Xiao Shui adalah putri kandungmu. Dia tidak akan mencelakai kita. Ayah, aku sudah meninjau dokumennya. Tidak ada masalah jika ayah tidak percaya orang lain. Apa ayah tidak percaya padaku? Di mana Xiaofan, seluruh keluarga kita perlu berterima kasih padanya dengan layak. Dia ada di luar. Sayang, masuklah, dia sudah tanda tangan. Apa-apaan ini? Mulai sekarang, grup Zhou milik keluarga Zhang. Usir kedua orang luar ini dari sini. Xue, Fan, apa maksudnya ini? Ayah, nenek, dokumen yang baru saja kalian tanda tangani adalah untuk grup Zhou dan aset pribadi kalian, kontrak pengalihan, dan sekarang semua yang tersisa dari keluarga Zhou adalah milik Zhang Fan dan aku. Xue, apa sih yang kamu katakan kamu juga anggota keluarga Zhou? Benar sekali, aku adalah nona besar, keluarga Zhou putri kandungmu, jadi memberikan semuanya padaku. Apa ada masalah? Tidak, aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Tapi kamu sudah tanda tangan hitam di atas putih. Jangan coba-coba mengelaknya. Cue, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kalian benar-benar hanya dua orang bodoh. Siapa suruh kalian percaya semua perkataanku? Begitu saja ini salah kalian sendiri. Zhou Shui, kamu punya hati nurani? Kami ini ayah kandungmu dan nenek kandungmu. Kamu mengambil semuanya dari kami dan memberikannya kepada orang asing. Demi dirimu saat Wu, ya ingin mengusirmu. Kami melindungimu dengan sekuat tenaga, bahkan sampai menceraikan Wu, ya dan mengusir Zhouling kamu. Beginikah caramu membalas budi kami? Terserahlah. Lagi pula kalian akan segera bangkrut. Kalian tidak punya uang lagi untuk diberikan padaku. Tidak bisa memberiku kekayaan. Kehidupan sebagai nona muda yang kaya ayah kandung. Berapa sih harga seorang ayah kandung? Semua yang dimiliki keluarga Zhou, anggap saja sebagai kompensasi terakhir kalian untukku. Aku bisa dengan terpaksa memaafkan kalian. Kalian berdua bodoh. Anak ini hanyalah benih yang benar-benar buruk. Tunggu saja sampai diperas habis-habisan. Setelah kalian melihat sifat aslinya, jangan menyesal. Iya benar. Kami salah. Kami benar-benar salah. Kamu monster, kami sudah sangat baik padamu. Kami menuruti semua keinginanmu. Kami memberikan apapun yang kamu mau. Teganya kamu, teganya kamu. Aku memang selalu begini. Kalian baru sadar sekarang, dasar wanita tua bangka. Urusanku belum selesai. Kamu dan anakmu keluar dari villa keluarga Zhou. Sekarang juga villa itu juga milik kami. Kalau tidak, kehilangan tangan atau kaki pun masih terlalu ringan. Aku akan kubunuh kau. Cukup. Ini sudah menjadi milik grup Zhang. Kantor CEO bawa dua orang ini, kesayangan pembuat masalah ini, dan seret keluar untuk dihajar-hajar mereka sampai mereka kapok. Baik, Tuan. Zhou Shui dasar anak tidak tahu diuntung. Langit akan menghukummu karena ini. Sayang, sekarang, setelah grup Zhou berganti nama menjadi grup Zhang, larangan Baijiang terhadap keluarga Zhou tidak akan memengaruhi kita lagi. Kamu senang dengan ini, sayang? Tentu saja aku sangat puas. Sayang, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Serahkan sahammu di keluarga Zhou kepadaku. Mulai sekarang, aku yang akan urus semuanya untuk keluarga Zhou. Sayang. Kamu akan selalu mencintaiku, kan? Tentu saja mulai sekarang, hanya ada kamu di hatiku. Aku memintamu menyerahkan perusahaan.
supaya kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Setelah kita menikah, kamu bisa santai saja menjadi nyonya rumah. Terima kasih, sayang. Kamu yang terbaik untukku, sayang. Kenapa tiba-tiba Baijiang memblacklist keluarga Zhou? Katanya itu karena ibumu. Sayang, kamu belum tahu. Tahu apa? Kalau memang benar karena ibumu, sebaiknya kita menjauh saja. Kita tidak sanggup menyinggung Baijiang. Mana mungkin karena wanita tua itu. Tepat sekali, Zhou Feng cuman kebetulan menyinggung Baijiang, cuman itu saja. Tapi rumornya bilang. Sayang, kamu sendiri yang bilang, itu cuman rumor. Kebetulan saja tepat setelah Zhou Feng menceraikan Wuya Baijiang mengeluarkan perintah blacklist. Makanya orang-orang menyebarkan rumor itu cuman kebetulan. Begitu rupanya. Sayang, wanita tua Wuya itu dan Zhouling itu mereka selalu menindasku. Aku tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Aset keluarga Zhou belum sepenuhnya di tangan kita. Boneka Zhou Xue ini masih berguna. Aku harus mengendalikannya dulu. Tenang saja, Xue. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Sayang, kamu baik sekali padaku. Mulai sekarang jangan mendekat ke wilayah Tuan Zhang lagi. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Dengar tidak? Ayo pergi. Ibu. Ibu. Kita salah. Harusnya dari awal kita dengarkan Wuya Zhou Xue benar-benar tidak punya hati. Nak, ayo kita cari. Ya, ayo kita memohon padanya. Dulu ia sangat mencintaimu. Dia sangat baik dan berbakti. Dia pasti akan membantu kita. Baiklah. Nona Wu, ada 2 orang di bawah mengaku sebagai suami dan ibu mertua Anda. Sayang, tolong bantu kami. Kenapa kalian main masuk saja keluar sekarang juga? Tidak aku apa-apa, silakan kembali bekerja. Baik, Bubu. Sayang. Siapa istrimu panggil saya Buwu? Buwu, tolong bantu keluarga Zhou. Hanya kamu yang bisa membantu kami sekarang. Zhou Feng, Qian Sujuan, bukankah kamu bilang tanpamu? Aku dan Lingling hanya akan mati kelaparan. Apa sekarang kamu malah memohon padaku? Bibu Wu Zhou Xue menipu kami dan mengambil semua aset kami. Kami tidak punya apa-apa lagi sekarang. Demi pernikahan kita yang dulu, tolong bantu kami. Zhou Feng, bukankah sudah kukatakan saat itu, Zhou Xue itu orang jahat. Dia bisa melakukan apa saja. Kamu saja yang tidak mau dengar. Kamu mengusirku, dan Lingling hanya demi dia. Sekarang setelah dia mengurasmu habis-habisan, kamu baru tahu cara memohon padaku, sudah terlambat. Buwu, kamu benar selama ini. Kami menyesal, kami minta maaf, tolonglah. Kalau tidak, aku dan Feng benar-benar akan berakhir di jalanan. Ini semua salah kami. Harusnya kami mendengarkanmu. Tolong beri kami satu lagi kesempatan. Jika kamu membantu kami sekali ini saja, kami akan melakukan apapun yang kamu minta. Tidak mungkin pergi saja. Lingling, aku ini ayah kandungmu. Bantu ayah memohon pada ibumu, katakan padanya untuk memaafkan kami. Sejak aku tahu kamu mengkhianati ibu dan memiliki Zhou Xue dengan wanita lain, kamu sudah mati bagiku sebagai seorang ayah. Kalian sendiri yang cari masalah. Ibu dan aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Tidak. Satpam. Bukankah ini pimpinan Zhou Group dan nyonya besar keluarga Zhou? Xiao Xue, jangan begitu kejam. Ayahmu dan aku belum makan seharian. Biarkan kami pulang. Belum makan bagus sekali. Aku punya roti sisa di sini. Kalian boleh ambil, tidak usah sungkan. Kamu. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Pak, ibu Anda sangat terpukul oleh kesedihan hingga memicu serangan jantung akut. Beliau sudah turut berduka cita sedalam-dalamnya. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi?
siapkan pemakamannya. Zhou Xue, dasar kau binatang. Ini semua salahmu, akan kubunuh kau, akan kubunuh kau. Sayang, kamu belanja duluan saja, perutku agak tidak enak. Aku mau ke toilet sebentar. Oke? Wuya, Zhouling, Zhou Xue memintamu membantuku mengalihkan aset. Dan kamu masih saja ragu, hari ini aku akan menjadi penjahat lagi. Setelah aku mengambil semua yang kamu miliki, aku akan mendepakmu. Baju ini sangat cocok untukmu, bungkus yang ini juga. Baik, Nyonya. Ibu. Baju ini sebenarnya harganya lebih dari 200.000. Ini terlalu mahal, ini tidak mahal. Mulai sekarang kamu akan jadi CEO kecilku. Berpakaian bagus adalah satu-satunya cara untuk menyesuaikan statusmu. Bukankah ini Bibi Wu dan gadis sampah dari perkampungan kumuh itu? Berani sekali kalian, masih bisa-bisanya datang belanja. Zhang Fan, di kehidupan sebelumnya, aku mati kelaparan. Dan kamu adalah salah satu pelakunya. Aku bahkan belum mencarimu, tapi kamu berani muncul di hadapanku. Baguslah, kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru sekaligus. Dua orang miskin pecundang yang menyedihkan berani belanja di tempat seperti ini. Tidak punya uang? Benar sekali. Mereka berdua diusir dari keluarga kaya, seperti orang buangan. Jangankan baju seharga ratusan ribu. Mereka bahkan tidak mampu beli baju murah dari pinggir jalan. Kenapa kamu belum mengusir ibu dan anak yang malang ini keluar? Sebelum mereka mengotori tokomu, wanita ini tumbuh besar di perkampungan kumuh, dia penuh kutu. Baju-baju milikmu ini mungkin akan turun nilainya. Kamu. Tidak apa-apa, Nyonya. Nona kami adalah merek mewah, didirikan oleh Nyonya Baijiang, orang terkaya di kota Rong. Prinsip layanan kami adalah kesetaraan dan memperlakukan orang dengan hormat. Semua baju di sini. Anda bebas mencobanya, tidak apa-apa, meski Anda tidak membeli apapun. Apa? Tuan, jika Anda di sini untuk berbelanja, kami sangat menyambut Anda. Tapi jika Anda di sini untuk menghina pelanggan saya, silakan pergi. Kamu menyuruhku pergi? Kamu tahu siapa aku? Grup Zhou yang bergengsi itu diambil alih dengan mudah olehku. Pada waktunya, keluarga Jiangku akan menjadi elit di kota Rong, pelayan rendah sepertimu. Hanya dengan jentikan jari, aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Kamu percaya padaku? Tapi sebelum saya dipecat, saya akan tetap meminta Anda untuk pergi. Wuya, oh Wuya ternyata, yang dulu begitu sombong dan berkuasa, CEO Grup Zhou, sekarang sudah jatuh hingga mencari penghiburan dari orang-orang kelas rendah ini. Betapa malangnya. Menghormati orang lain dan bersikap baik itu tidak malang. Menjadi sombong dan tidak sopan, itulah yang benar-benar memalukan. Masih keras kepala seperti biasa. Percaya atau tidak, aku akan menelanjangi kalian berdua di sini. Dan tidak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Jangan berani-berani. Silakan pergi atau saya akan lapor polisi. Sialan ikut campur dan lapor polisi, aku akan membunuhmu dulu. Kamu tidak apa-apa. Zhang Fan, kamu cari masalah. Kamu hanyalah seonggok sampah yang tidak berdaya sekarang. Beraninya kamu membentakku. Aku akan mulai dengan menelanjangi si manis kecil ini. Menjauh, jangan sentuh putriku. Kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Katakan padaku siapa yang akan kamu bunuh. Aku suaminya ayah dan ayahnya Zhouling. Pantas saja Wuya baru saja bercerai dengan Zhou Feng dan diusir dari keluarga Zhou. Tapi dia berani-beraninya belanja di sini. Ternyata dia cepat sekali mendapatkan simpanan baru. Lihat kan dugaanku benar selama ini? Yang satu wanita murahan besar, yang satu wanita murahan kecil. Dua-duanya sama-sama murahan. Jaga mulut kotormu itu. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Karena kau berani menghina istri dan anakku, nasibmu akan berakhir tragis. Omong kosong. Aku belum pernah melihat orang sepertimu di Rongcheng. Hanya orang tidak berguna, berani bicara sombong sekali. Kalian semua hari ini. Jangan harap bisa keluar dari mel ini. Sebaiknya kau pikirkan ucapanmu. Baijiang, ada yang cari masalah di Malonghu, cepat ke sini. Baik Tuan Ye, saya ada di dekat sini, saya akan segera sampai. Berhenti berpura-pura menelepon orang terkaya, baik orang yang bersama Wuya. Mana mungkin bisa menelepon orang terkaya? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Wuya, kau pikir ini bisa menakutiku? Keluarga Zhou masuk daftar hitam orang terkaya, itu tidak ada hubungannya denganmu.
Itu karena si bodoh Zhou Feng sendiri yang menyinggung orang terkaya. Apa ada hubungannya denganmu? Untuk apa kalian berdua bergaya? Apa itu yang dikatakan Zhou Shui padamu? Kaget kan, aku sudah tahu sejak lama. Aku harap kau masih bisa bicara seperti itu nanti. Kalau begitu beritahu aku, apa hubunganmu dengan orang terkaya itu? Dalam bahasa yang kau mengerti, dia adalah bawahanku. Bawahanmu? Kau? Kalau begitu sekalian saja aku bilang aku ayahnya Bai Jiang. Kau bilang kau adalah ayahku. Tuan Bai. Aku sedang bertanya padamu, kau masih sangat muda tapi ingin jadi ayahku. Tidak, Tuan Bai, itu mereka. Mereka memakai namamu untuk bicara sembarangan. Jadi aku tidak bermaksud begitu, Tuan Bai. Oh, apa yang dia katakan? Dia bilang Anda adalah anak buahnya. Aku memang anak buahnya. Mana mungkin. Dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa begitu? Siapa yang kau sebut orang biasa? Tuan Bai. Biar ku beritahu, ini adalah Yejian Tuan Ye. Dari mana asal bocah ini beraninya menyinggung istri Tuan Ye? Dia adalah orang terkaya di Daxia Yejian. Masukkan keluarga Zhang ke daftar hitam di seluruh negeri Sita, semua aset mereka, termasuk yang dirampas dari keluarga Zhou, donasikan semuanya ke daerah pegunungan yang miskin. Kudengar Zhang Fan ini juga seorang rentenir gelap, kumpulkan buktinya, serahkan ke polisi. Dimengerti Tuan Ye? Jangan tolong Tuan Ye, Tuan Bai, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Pergi dari sini. Lepaskan aku. Sayangnya kamu tidak apa-apa. Kenapa kau ada di sini? Dasar bodoh, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa suami Nona Wu adalah Tuan Ye? Kau sengaja menjebakku. Terlihat seperti itu. Diam. Tuan Bai. Sudah kubilang pergi. Satu kata lagi dan akan kuhabisi nyawamu. Aku pergi. Sayang, tunggu aku. Ayah Ling Ling, apakah kalian berdua baik-baik saja? Tuan Bai, terima kasih karena telah melatih staf yang luar biasa yang tidak takut pada kekuasaan dan melindungi kami. Oh Nona muda, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tuan Bai, aku hanya melakukan tugasku. Tidak, aku Bai Jiang selalu adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Mulai sekarang, kamu adalah Presiden Departemen Barang Mewah di Bai Group. Terima kasih Tuan Bai. Terima kasih Nyonya. Sayang, biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan? Bukankah sudah kubilang padamu, jangan macam-macam dengan Wu Ya, dan kau berani membohongiku? Macam-macam dengannya ya, karena membohongiku, karena macam-macam dengan Wu Ya. Sayang, aku salah, aku sungguh minta maaf. Pergi sana. Kau boleh pergi, tapi kembalikan uang keluarga Zhou padaku. Dalam mimpimu, semua uang keluarga Zhou sudah ditransfer kepadaku. Jangan harap bisa mendapatkannya kembali, aku akan menggunakan uang ini untuk melarikan diri. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, kamu bilang akan mencintaiku selamanya. Mencintaimu? Zhou Shui, ngaca dulu sana. Setiap detik aku berada di sisimu membuatku merasa muak. Apa? Kalau bukan karena kekayaan keluargamu, aku tidak akan pernah mau bersamamu. Pergi sana, kalau kamu terus menggangguku, akan kubunuh kau. Bagaimana bisa jadi begini? Zhou Shui, ibu-ibu, aku salah, tolong maafkan aku pasti akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Apa kamu benar-benar berpikir itu mungkin? Ibu Zhang Fan mencampakkanku, aku tidak punya uang sepeser pun sekarang, tolong bawa aku pulang. Tapi aku pernah menjadi putri kesayanganmu, apa kita punya hubungan darah? Ingat ini, aku Wu Ya hanya akan punya satu putri dalam hidup ini, dan itu adalah Ling Ling. Wu Ya, dasar jalang beraninya kamu menolakku. Urusan kita belum selesai. Bahkan jika aku mati dalam hidup ini, aku akan menyeretmu dan Zhou Ling ke neraka bersamaku. Ayah, kyo datang menjemput. Iya. Ayah tidak menyalahkanmu.
Ayo kita pulang. Kita mulai dari awal lagi. Maafkan aku, Ayah. Ternyata Ayah yang paling mencintaiku. Tunggu. Sepertinya bagian depan mobil menabrak sesuatu. Coba periksa untuk ayah. Baik, Ayah. Ayah, tidak ada apa-apa kok. Ayah. Ayah. Kamulah yang seharusnya mati. Kamulah yang seharusnya mati. Kamu, ini semua karena kamu. Kamu sudah lihat beritanya, Zhou Xue tewas tertabrak mobil Zhou Feng. Zhou Feng sudah ditangkap. Dia kemungkinan besar akan dihukum mati. Ini adalah balasan yang pantas untuk mereka. Mulai sekarang, kita bertiga akan hidup bahagia bersama. Ayah Ling Ling, aku akan melindungimu selamanya.